semua orang bisa ikut ya dan bisa berdiskusi tentunya ya. Oke, dan kenapa gerakan organik nasional? Karena gerakan organik ini adalah satu gerakan yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dan beberapa kepala daerah gitu ya. Itu sudah mensupport yang namanya gerakan organik nasional. Bahkan ada beberapa provinsi Bapak Ibu yang bahkan sudah mengeluarkan SK gubernur ya untuk kembali ke yang namanya organik ya kan. Dan Anda mungkin yang sudah mendengar itu beruntung kita berada dalam satu gerakan yang sama dengan mereka semua ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya tidak lama-lama bahwa kita semua tahu Indonesia adalah negara agraris ya. Sayangnya adalah negara kita belum kaya. Kenapa? Karena petaninya belum kaya. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa 40 juta jiwa petani di Indonesia hari ini belum sejahtera, sehingga negara kita juga belum makmur gitu ya. Dan ini dibuktikan dengan ternyata hari ini kita padahal negara agraris tapi masih impor ya bahan pokok bahkan bahan pangan kita masih impor. Padahal kita ini lahannya luas Bapak Ibu ya. Jadi pertanian kita itu yang subur di Indonesia itu sekitar 70 juta hektar. Tapi itu dulu 20 tahun yang lalu ya. Hari ini ternyata lahan subur kita tuh menurun menjadi sekitar 40 juta hektar. Jadi ada sekitar 30 juta hektar yang menurun kesuburannya. Nah, oleh sebab itu saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa ketika kita berhasil membuat petani kita kaya, maka Indonesia akan makmur. Ya, dan ini saya yakin semua setuju dengan statement ini ya. Nah, lalu kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Hari ini sebenarnya permasalahan Indonesia itu apa sih? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, permasalahan petani kita di Indonesia ini hari ini ya, satu, panen itu menurun terus ya. Kebetulan saya punya pengalaman datang langsung ke 17 provinsi dan ketemu dengan eh, semua petani, kelompok tani dan sebagainya. Ya, saya tanya pada mereka dan ternyata jawabannya sama Bapak Ibu sekalian. Dalam 5 tahun terakhir, itu petani itu cenderung merasakan hasil pertanian itu mereka menurun terus gitu ya. Sementara di sisi yang lain, biaya produksi mereka itu meningkat tajam Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi dan di sisi yang lain lagi sudah hasil panennya turun, biaya produksinya naik, ternyata nilai jual hasil panennya juga rendah gitu kan. Nah, sehingga akhirnya keuntungan petani kita tuh makin lama makin tipis Bapak Ibu sekalian ya. Dan tentunya ini akan jadi bahaya besar atau ancaman besar buat ketahanan pangan nasional. Bapak Ibu bayangkan saja, seandainya 40 juta jiwa petani kita itu ngambek jadi petani gitu kan. Karena gara-gara keuntungannya tipis terus bahaya sekali. Maka mereka akan bisa berhenti jadi petani dan negara kita akan mengalami masalah ketahanan pangan. Ya, dan buktinya sekarang sudah terjadi. Bapak Ibu sekalian bisa lihat data yang mengatakan bahwa hasil pertanian padi kita saja itu belum bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat kita sendiri gitu loh. Makanya kenapa sih kita tuh masih impor daripada luar negeri ya, beras gitu ya. Padahal kita penghasil beras. Ya, nah penghasil beras kita ini belum bisa memenuhi kebutuhan makan rakyat kita sendiri gitu masalahnya. Dan kenapa bisa begitu? Ya tadi karena panennya menurun. Ya. Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian setuju dengan saya bahwa kali ini ya kita harus punya solusi buat petani kita. Ya, kita harus punya solusi bagaimana sih kita bisa membantu mereka meningkatkan hasil panen, ya, panen yang pertama. Yang kedua, di sisi lain secara bersama-sama juga biaya produksi kita tekan. Nah, dan di sisi lain lagi ya, kita bisa membantu mereka menjual dengan harga mahal. Nah, itulah strategi yang akan kita bahas malam hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi saya sebelum lanjut ke lebih dalam Bapak Ibu, ya, saya ingin menunjukkan kepada Anda semua sebenarnya apa sih penyebab panen kita itu menurun gitu loh Bapak Ibu. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di Zoom malam hari ini adalah orang-orang hebat ya yang mungkin sudah lebih dalam berkecimpung dalam dunia pertanian. Tapi dari sekian survei yang dilakukan, ternyata ada 3 penyebab hasil panen menurun Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan iklim yang drastis. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu ingat bahwa perubahan iklim itu kan membuat yang namanya cuaca tuh tidak menentu. Hujannya datang pergi dengan seenaknya, ya kan? Kemudian matahari juga bersinar seenaknya gitu ya. Sehingga membuat yang namanya fotosintesa itu terganggu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian saya yakin Anda semua ingat yang namanya proses fotosintesa. Proses fotosintesa adalah sebuah proses memasak makanan ya agar bisa makanan itu diserap oleh tanaman. Ya, nah di mana selama ini yang namanya tanaman itu menyerap makanan utama itu ada dari tanah gitu loh. Ya kan lewat akar. Ya, jadi akar itu setiap 2 minggu sekali lapar menyerap makanan yang ada di tanah.
Ya, ketika makanannya tidak ada, ya otomatis kelaparan. Nah, ketika makanannya ada, maka dia terserap oleh akar, dibawa ke atas ke daun. Setelah sampai di daun, makanan itu belum bisa diedarkan ke seluruh jaringan tanaman. Jadi makanan yang belum masak itu mesti dimasak dulu, Bapak Ibu. Ya, oleh sinar matahari yang membutuhkan sinar matahari, membutuhkan air di tanah dan juga membutuhkan CO2. Terjadilah proses fotosintesa atau proses memasak makanan. Barulah makanan itu bisa beredar atau diserap oleh seluruh tanaman. Nah, yang jadi masalah adalah hari ini, pertama, ya, air kadang-kadang tidak ada. Ya, air tidak ada itu kenapa? Karena kemarau. Ya, jadi kemarau membuat akhirnya air tidak ada. Tanah kita selama ini sekarang ini itu susah sekali menyimpan cadangan air. Ya, nanti saya akan sampaikan di belakang kenapa sih tanah pertanian kita saat ini tuh makin susah atau makin tidak bisa punya kemampuan menyimpan cadangan air. Sehingga menyebabkan ketika kemarau maka airnya kurang. Nah, kalau airnya kurang itu ibaratnya nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masak Indomie di atas panci, ya, tapi nggak pakai air. Bayangin aja, bisa masak nggak itu mie-nya? Nggak bisa masak. Karena ada panasnya atau apinya itu mataharinya ada gitu ya. Makanannya ada yaitu Indomie, tapi nggak pakai air. Jadi nggak ada airnya, maka nggak bisa masak lah Indomie tersebut gitu ya. Nah, itu logikanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika dia tidak masak, maka tidak bisa beredar. Kalau tidak bisa beredar, otomatis makanannya kekurangan gizi. Itu yang terjadi, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang namanya matahari juga masalah, gitu loh. Nah, hari ini kita tahu bersama bahwa matahari itu sering sepoi-sepoi sinarnya. Gara-gara apa? Gara-gara yang namanya polusi udara. Atau gara-gara terlalu sering hujan. Ya, terlalu sering hujan juga nggak baik ternyata Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena kalau terlalu sering hujan, awan tertutup, maka matahari tidak bisa menyinari bumi, tidak bisa menyinari tanaman. Maka tidak ada yang namanya proses memasak, apinya kagak ada. Jadi airnya ada, mie-nya ada, tapi kompornya nggak ada air, maka tidak bisa masak lah itu mie tadi atau makanan tadi. Nah, jadi ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah faktor penyebab pertama hasil panen kita menurun. Kenapa? Kurang gizi. Ya, jadi tanaman kita itu kurang gizi Bapak Ibu sekalian. Gara-gara proses fotosintesanya terganggu. Ya, ini adalah penyebab yang pertama Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan hasil panen kita menurun drastis ya. Perubahan iklim. Oke. Ada Nah, 3 penyebab hasil panen. yang Jadi berikutnya Pak, sahabat, ya. Yang kedua adalah penyebab menurunnya hasil panen adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Ya, loh, kenapa pupuk dan pestisida kimia menyebabkan hasil panen menurun? Padahal pupuk itu kan nutrisi, Pak. Pupuk itu adalah makanan untuk tanaman. Betul sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Hanya saja dalam kandungan pupuk dan pestisida kimia, yang jadi masalah adalah tidak semua bisa langsung diserap oleh tanaman, oleh akar, oleh tanah. Tidak bisa semua diserap. Artinya akan ada yang namanya sisa-sisa yang akan mengendap di tanah yang menimbulkan yang namanya residu kimia. Jadi Bapak Ibu sekalian, penelitian terakhir mengatakan bahwa 100% pupuk kimia yang Bapak Ibu berikan di tanah itu yang diserap oleh akar itu maksimum cuma 30%. Sisa 70%-nya itu tidak bisa dihisap oleh akar. Ya, jadi dulu kemana 70%-nya? 70% itu akan menggumpal di tanah. Itu akan menyebabkan yang namanya residu kimia yang mengikat unsur hara yang ada di tanah. Ya, kalau dibiarkan lama-kelamaan. Ya, dan Bapak Ibu ketahui bahwa hari ini negara kita sudah 40 tahun terakhir menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Dan hari ini Bapak Ibu tahu negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, dan sebagainya itu sudah mulai meninggalkan pupuk dan pestisida kimia. Jadi mereka sudah tidak lagi menggunakan pupuk dan pestisida kimia, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena mereka sudah sadar akan dampak daripada pupuk dan pestisida kimia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika residu kimia itu ada dalam tanah, maka unsur hara yang tadinya kaya di tanah akan terikat. Ya, ketika itu terikat, maka yang terjadi adalah satu yang tak akan terlihat adalah cacing akan mati, mikroba mati, pH tanah akan asam. Dan yang parah adalah kemampuan tanah untuk menyimpan cadangan air juga jauh berkurang, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah yang parah lagi adalah ketika pH tanah asam atau di bawah 5,5, maka nutrisi mikro yang ada di tanah justru akan menjadi racun buat tanaman. Ini yang jadi parah. Ya, nah jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata pupuk dan pestisida kimia menyebabkan mikroba pengurai mati. Ya, tanah tidak bisa menyimpan cadangan air.
Ya, dan unsur hara tanah akan lama-lama berkurang. Kenapa? Karena terikat. Jadi akar tuh nggak bisa mengisap atau menyerap yang namanya unsur hara itu dalam kondisi tanah yang asam. Nah, jadi artinya apa? Artinya tanaman akhirnya tidak dapat nutrisi yang bagus. Padahal dikasih pupuk terus-menerus, tapi kok ternyata Penyebab kedua, akhirnya mengapa tidak hasil bagus, gitu panen kan? Nah, itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dan ini adalah sebuah bukti, Bapak Ibu. Ya, sebuah bukti kenapa akhirnya ternyata pupuk dan pestisida kimia itu adalah penyebab utama daripada ketidaksuburan lahan. Ya, tadi saya sudah sempat singgung di awal bahwa dulu 20 tahun yang lalu lahan subur kita itu 70 juta hektar. Tapi hari ini ternyata sisa 40 juta hektar. Jadi ada sekitar 30 juta hektar lahan kita yang tadinya subur dan sekarang menjadi tidak subur. Dan kabar buruknya Bapak Ibu sekalian, 30 juta hektar tadi adalah lahan pertanian. Ya, jadi bukan lahan hutan. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar satu pepatah yang berkata begini. Kalau Bapak Ibu tancap tongkat aja di hutan, di tanah Indonesia, itu akan jadi tanaman. Itu betul, tapi itu dulu, gitu kan. Kalau sekarang, ternyata tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Dan terutama itu terjadi di tanah yang setiap hari dikasih pupuk kimia. Ya, jadi justru tanah yang mengalami penurunan kesuburan adalah pupuk yang setiap hari diberikan pupuk dan pestisida kimia oleh petani. Tapi kalau tanah hutan masih subur, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu iseng-iseng coba main ke hutan, masih subur lahannya, ya. pupuk dan Ditancap apapun pestisida sisanya, kimia yang ya. ternyata Nah, kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, adanya hama, virus, dan bakteri. Jadi hama, virus, dan bakteri itu menyebabkan hama itu bermutasi. Ya kan? Sorry, hama, virus, dan bakteri itu ternyata ya kan bermutasi. Karena akibatnya apa? Penggunaan pestisida kimia. Ya, satu contoh Bapak Ibu sekalian. Misalnya Anda tahu nyamuk ya, di rumah kita tuh ada nyamuk. Kalau dulu kita semprot dengan satu kali baygon langsung mati. Tapi ternyata sekarang disemprot sekali belum tentu mati, masih geliang-geliang. Artinya apa? Dia tambah kuat Bapak Ibu. Ya, dan kalau itu melahirkan nyamuk baru, dia akan lebih kuat lagi. Sama dengan hama. Jadi makanya hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sering ketemu di banyak sekali daerah. Sekarang dosis pestisidanya makin kencang. Kenapa? Karena hamanya makin kuat. Ya, yang tadinya cuma semprot misalnya 2 minggu sekali, bisa jadi seminggu 3 kali. Bahkan saya pernah ke satu daerah di Sumatera Barat. Wah, itu seminggu 3 kali Bapak Ibu disemprot pestisida, luar biasa sekali. Sampai daerah itu begitu saya turun, ngeliat, turun dari mobil, wah itu baunya bau pestisida, karena saking kencangnya disemprot pestisida. Tapi di sisi yang lain kalau enggak begitu, hamanya juga makin kencang. Akhirnya bisa menghancurkan pertanian juga gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hama, virus, dan bakteri ini juga adalah faktor menyebabkan pertanian hal ketiga hasilnya yang menjadi menurun, penyebab. Bapak Ibu sekalian. Jadi Ya, hama nah, memaksa petani menggunakan dosis pestisida kimia. jadi ketika ya hama, virus, dan bakteri itu makin kuat, maka otomatis itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, hama bermutasi makin kuat, maka pestisidanya makin kencang. Ya, dan yang parah adalah lahan akan makin asam. Jadi penggunaan pestisida dengan dosis makin tinggi, lahan akan makin asam, lahan juga akan makin tidak subur. Dan yang penting, nah ini dia, hasil pertanian itu tidak punya daya saing, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami kebetulan punya link kepada supplier yang membutuhkan hasil pertanian organik. Ya, contohnya supermarket besar. Ya, saya nggak usah sebutkan nama supermarketnya. Kami punya channel ke sana. Mereka selama ini minta hasil pertanian organik minimum 85%. Loh, kenapa begitu? Karena kata mereka, hasil buah sayur yang merupakan hasil kimia itu nggak tahan lama, Pak Jun, katanya. Ya, jadi contoh ya, misalnya semangka. Semangka itu katanya hanya tahan 1 bulan. Padahal mereka butuh waktu yang lebih panjang untuk mendistribusikan semangka ini kepada seluruh jaringan supermarket atau minimarket mereka ke seluruh Indonesia. Jadi kalau waktunya pendek, itu mereka juga nggak bisa berbisnis gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ketika mereka menggunakan hasil buah sayur yang organik, ya, maka mereka menemukan satu fakta bahwa ternyata hasil pertanian organik itu lebih tahan lama, Bapak Ibu. Ya, dan terbukti misalnya yang menggunakan produk kami itu bisa tahan 2 bulan. Ya, sehingga mereka punya waktu yang cukup untuk memasarkan atau mendistribusikan kepada jaringan mereka di seluruh Indonesia. Ya, nah itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi maksud saya adalah Bapak Ibu, ini adalah 3 penyebab atau 3 hal yang menyebabkan hasil panen kita menurun. Tadi ingat ya, yang pertama adalah perubahan iklim yang sangat drastis. Sehingga akhirnya tanaman kurang gizi karena nggak dapat makanan yang cukup. Yang kedua adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang menyebabkan tanaman kurang gizi lagi gitu loh. Ya kan? Jadi artinya pupuk yang Bapak Ibu berikan di kondisi tanah yang asam tidak bisa diserap secara maksimal oleh akar.
ya, sehingga tanaman tidak dapat gizi. Dan yang terakhir tadi apa? Hama, virus, dan bakteri adalah penyebab menurunnya hasil panen kita hari ini, ya. Nah, itu adalah 3 penyebabnya. Kenapa saya bahas 3 penyebab, Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa tahu cara solusinya, gitu ya, mengatasinya Jadi ya. hama Oke. memaksa petani. Nah, selanjutnya Bapak Demikianlah Ibu tadi sekalian, Bapak Ibu sekalian. kita bicara tadi yang namanya 3 penyebab ya, 3 penyebab yang namanya hasil panen yang menurun ya. Oke, kemudian selanjutnya yang akan ingin saya bahas adalah Bapak Ibu mengenai yang namanya biaya produksi yang meningkat tajam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata selain hasil panen yang terus menurun, petani kita sekarang ini makin tipis untungnya karena biaya produksi meningkat. Dan saya yakin Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa yang pertama, harga pupuk kimia makin mahal. Ya kan? Nah, kenapa makin mahal? Karena barangnya langka. Kenapa barangnya langka? Karena bahan bakunya tidak diekspor lagi oleh sumbernya, yaitu Rusia. Jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, pupuk kimia kita itu sumbernya, bahan bakunya adalah dari Rusia. Nah, ketika Rusia Ukraina perang, mereka berhenti mengekspor bahan baku pupuk kimia. Sehingga yang terjadi adalah pabrik pupuk kita kesulitan memenuhi produksi sesuai kebutuhan petani Indonesia. Ya, sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, kebutuhan petani kita di Indonesia hari ini sekitar 13 juta ton setiap tahun. Ya, nah ternyata pabrik pupuk kita hanya bisa memproduksi 3 juta ton. Jadi ada minus sekitar 10 juta ton setiap tahunnya, ya. Sehingga inilah yang menyebabkan hari ini Bapak Ibu sekalian, petani kita punya uang tapi mereka nggak bisa dapat pupuknya. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu sekarang perhatikan pupuk subsidi pun sudah mulai dikurang-kurangi. Ya, saya sempat sekali ketemu dengan banyak sekali pemerintah daerah dan kelompok taninya pada ngeluh gitu kan. Yang sebelumnya satu orang bisa dapat bertonton sesuai kebutuhan lahannya gitu ya. Hari ini cuma dapat beberapa karung, itu pun harus bagi-bagi luar biasa. Ya kan? Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya karena pupuk kimia makin mahal dan langka akibat perang. Yang kedua, harga pestisida kimia juga makin mahal. Ya, karena dosis yang diperlukan juga akan makin tinggi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang ketiga, BBM naik. Harga BBM naik, otomatis biaya angkutan naik Bapak Ibu ya. Dan ini terjadi ya saat ini ya, kalau kita bicara lahan yang normal ya, lahan yang dilandai gitu ya. Itu 1 hektar lahan petani itu untuk panen itu hanya membutuhkan sekitar 3 juta sampai 7 juta per hektar untuk pupuk kimia. Tapi Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu ketemu petani yang lahannya itu di bukit yang agak-agak tinggi gitu ya, itu 1 hektar lahan itu bisa belasan bahkan sampai 20 juta lebih Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Ya karena biaya angkutannya mahal. Ya kan, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa selain hasil panen yang menurun, ternyata gitu ya, biaya produksi juga meningkat Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang terjadi hari ini di Indonesia. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, ya kan, seandainya pun gitu ya, petani kita hasilnya bagus berlimpah hari ini, ternyata dibeli dengan harga murah Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa dibeli dengan harga murah? Ya karena petani kita memang hanya fokus kepada pasar tradisional. Ya, bukan pasar modern. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, gerakan organik nasional yang dicetus oleh AWM Starlife atau PT AWM Internasional, kami bicara untuk solusi baik dari hulu sampai hilir. Ya, hulunya kita selesaikan dengan cara penyediaan solusi untuk 3 penyebab tadi. Nanti di belakang saya akan berikan. Dan yang terakhir adalah hilirnya kita juga selesaikan. Di mana hilirnya ini adalah bagaimana caranya kita membantu mengarahkan dan memfasilitasi petani itu agar tidak fokus melakukan penjualan hasil pertanian mereka di pasar tradisional. Ya, tapi di pasar modern yang ternyata itu mampu dan bisa membeli hasil pertanian itu jauh lebih mahal Bapak Ibu sekalian ya dibandingkan pasar tradisional ya. Nah, inilah solusinya Bapak Ibu sekalian, yaitu Gornas. Gornas ini adalah gerakan organik nasional. Ya, adalah sebuah gerakan organik ya, gerakan nasional untuk mengajak petani kita itu kembali kepada pupuk organik dan fokus pada kebutuhan pasar modern organik. Ya, sekali lagi ya. Jadi mengajak petani kita itu untuk kembali kepada pupuk organik dan fokus mengajak pada mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar modern organik. Itulah kata kunci daripada Gornas atau Gerakan Organik Nasional Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin sekali Anda dan petani di luar sana itu sudah sering dengar kata-kata pupuk organik. Ya, pupuk organik itu udah lama Bapak Ibu ya, sudah dikenal lama dengan teknologi fermentasi dan bioteknologi. Ya, tapi sayangnya
petani kita itu walaupun dia tahu Bapak Ibu bahwa pupuk organik itu lebih bagus dibandingkan pupuk kimia, mereka itu tidak mau beralih gitu loh ke pupuk organik. Padahal mereka tahu gitu loh. Kenapa begitu? Ya karena tidak cepat dan tidak instan Bapak Ibu. Ya, jadi mereka pengalaman menggunakan pupuk organik itu hasilnya tuh lama gitu loh. Terus tidak cepat, akhirnya balik lagi ke pupuk kimia. Nah, itu yang terjadi. Terus yang kedua, tidak mudah aplikasinya Bapak Ibu. Ya, satu contoh kalau kita bicara pupuk dengan teknologi fermentasi, harus cari dulu kotoran hewan, dijemur dulu, difermentasi dulu dan sebagainya. Banyak sekali prosesnya. Tidak mudah aplikasinya. Kemudian yang pakai bioteknologi mereka harus melakukan fermentasi, ya kan meracik mikrobanya, menghidupkan mikrobanya dan sebagainya. Jadi perlu waktu berminggu-minggu sebelum diaplikasikan. Sehingga akhirnya banyak sekali petani itu akhirnya aduh males ah. Jadi balik lagi ke pupuk kimia gitu loh, ya kan? Nah, yang ketiga adalah juga tidak murah Bapak Ibu dan yang terakhir adalah tidak mudah didapatkan. Bapak Ibu sekalian, kita punya pengalaman di Indonesia ini. Begitu banyak sekali pupuk organik itu diproduksi oleh orang-orang pintar di Indonesia. Tapi sayangnya mereka tidak bisa memproduksi secara massal. Jadi ketika hasilnya bagus, kemudian ada orderan dalam jumlah besar, mereka tidak bisa menyediakan dalam waktu cepat gitu loh. Nah, ini jadi masalah juga Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga akhirnya apa? Petani mau cari lagi tidak dapat barangnya gitu loh. Nah, akhirnya males mereka gitu loh. Yang kemarin itu bagus sih pupuknya, tapi begitu dicari nggak ada Pak. Waduh susah nyarinya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini adalah kendala-kendala pupuk organik dengan teknologi lama. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Akhirnya petani kita nggak mau lagi pakai pupuk organik. Akhirnya balik lagi kepada pupuk kimia. Ya kan? Nah, namun kata kuncinya adalah kenapa sih pupuk organik teknologi lama itu belum bisa memuaskan keinginan petani? Petani kita tuh inginnya apa sih Bapak Ibu? Satu, dia pingin hasil itu cepat dan instan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aplikasinya gampang. Yang ketiga, murah. Jadi nggak boleh mahal gitu loh kata kuncinya. Dan yang keempat, harus gampang didapatkan. Jadi ketika pupuk organik itu bisa memenuhi 4 hal ini Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, itu petani pasti mau balik ke pupuk organik. Yang penting bisa memenuhi 4 hal tadi gitu loh. Loh, Pak, lalu kenapa kok pupuk organik teknologi lama kok belum bisa memenuhi keinginan petani? Bapak Ibu tahu jawabannya? Karena Bapak Ibu, ya pupuk organik teknologi lama itu penerapannya di tanah. Ya, jadi selama ini kan petani kita tahunya penerapan pupuk itu di tanah loh ya. Kalau yang disemprot-semprot tuh pestisida ya, racun ya, beda ya. Jangan disamain ya. Jadi pupuk itu selalu di tanah. Nah, tadi saya udah cerita kan. Indonesia ini kita punya masalah tanah Bapak Ibu. Di mana justru lahan pertanian yang diberikan pupuk setiap hari justru menurun kesuburannya. Ya, justru daya serap akarnya juga menurun. Jadi artinya apa? Mau dikasih pupuk sehebat apapun yang organik maupun kimia yang turun dari langit, tapi di tanah yang pH-nya asam, maka percuma Bapak Ibu, semua akan terbuang percuma ya oleh sinar matahari atau oleh air. Kenapa? Karena pupuk kimia, terutama pupuk kimia sintetis gitu ya, itu kalau kena panas tuh menguap Bapak Ibu. Kalau kena air dia lari gitu loh, hanyut gitu loh. Nah, makanya kenapa kalau petani kita kan tahunya kalau pakai pupuk kimia tiba-tiba hujan gitu ngulangi lagi gitu kan, yaitu pupuk kimia sintetis ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya karena tergantung dengan kondisi tanah, maka nggak berhasil gitu loh pupuk organik kita itu yang ada selama ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana dengan Pornas, pupuk organik Pornas atau pupuk organik nasional? Ya, nah Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi saya akan ceritakan kepada Anda. Dan malam ini kita ada spesial tamu ya, dan namanya Bapak Danu Syahirman. Semoga Pak Danu sudah ada di Zoom malam hari ini. Karena nanti Bapak Ibu akan dengarkan langsung wawancara dengan beliau. Beliau ini seorang pengusaha, ya petani sawit, yang secara sekilas saya juga dengar cerita beliau itu sawitnya luar biasa dengan Pornas. Nanti kita akan dengar langsung testimoni beliau secara singkat ya. Saya juga belum dengar banyak mengenai testimoni beliau. Nanti kita akan dengarkan langsung ya. Nah, jadi Pornas kita Bapak Ibu itu memenuhi keinginan petani yang 4 tadi, yang tadi saya sudah bilang kan. Apa itu? Cepat dan instan. Nah, itu ya. Yang kedua, aplikasinya gampang. Yang ketiga, murah. Yang keempat, mudah didapatkan. Ya, nah nanti Bapak Ibu akan lihat, Bapak Ibu akan bisa lihat bahwa Pornas ini memenuhi keempat-empatnya ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, Pornas itu ada 3 item produk. Ya, yang kiri yang kayak karung itu namanya Pornas Soil Treatment. Itu adalah pembenah tanah Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kanannya yang susun ada kuning ada putih,
itu adalah pupuknya atau nutrisinya. Ya, jadi pupuknya ada dua, yang kuning vegetatif, yang putih adalah untuk generatif. Ya, nah, jadi Pornas ini kami sebut sebagai solusi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia sekaligus bisa menghilangkan ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kimia. Bapak Ibu nanti akan lihat pengalaman pengguna kami bahwa ketika mereka menggunakan Pornas, Bapak Ibu, petani sudah nanti tidak perlu lagi menggunakan pupuk kimia. Jadi udah lepas bahkan sampai 100% itu banyak. Ya, dan bahkan yang kabar baiknya adalah penggunaan pestisida kimia itu akan menurun drastis. Ya, bahkan hingga 100%. Ya, ada beberapa teman-teman petani yang sudah tidak sama sekali pakai pestisida kimia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti bagaimana dampaknya. Ya, tentunya dampaknya adalah penurunan biaya produksi yang sangat drastis. Ya, kemudian yang kedua dampaknya lagi adalah hasil pertanian itu punya daya saing, Bapak Ibu. Ya, sehingga petani kita tuh bisa mengarah ke pasar modern. Tapi kalau masih hasilnya itu ada kimianya, karena sekarang itu pasar modern kita itu pintar, Bapak Ibu. Mereka punya alat tesnya gitu ya. Berapa banyak sih kadar pestisida atau kimia dalam hasil buah dan sayur itu mereka bisa tahu. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Oke? Nah, kemudian pupuk organik nasional itu sudah dilengkapi dengan izin edar, Bapak Ibu ya. Jadi izin edar dari Kementerian Pertanian. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikasi organik daripada Innovis. Ya, Innovis itu adalah sertifikasi organik. Bapak Ibu bisa lihat ada lambang organik Indonesia. Nah, ini sambil saya langsung menjawab aja satu pertanyaan bahwa kenapa kok tidak dibuat satu kemasan saja agar lebih praktis ya. Jadi jawaban saya adalah begini, Pak siapa ini yang nanya, Pak Doni Romadlon ya, Pak Doni ya. Jadi Pak Doni, karena fungsinya beda-beda ya dan kandungannya beda-beda, Pak, tidak sama. Ya, dan yang sebelah kiri Pornas Soil itu tidak selalu harus digunakan, hanya dalam kondisi tanah yang pH-nya asam atau tidak normal, terlalu basah. Ya, tapi kalau dalam kondisi tanah yang pH-nya normal, petani bisa langsung pakai yang pupuknya saja, yang vegetatif dan generatif. Jadi Pornas Soil itu adalah opsional, Pak Doni, ya kan? Sehingga tidak bisa dipadukan dengan yang lain karena kandungannya berbeda. Nanti saya akan cerita kandungannya. Kandungannya sangat jauh berbeda dengan yang pupuknya, ya. Nah, ini adalah ininya ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah izin edar, kemudian hak paten, ya, kemudian sertifikasi organik ya dari ya, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti ya. Jadi udah lengkap semua. Inilah Ya, izin kemudian nah, prinsip kerja Pornas. Nah, ini dia. Kenapa sih Pornas ini bisa menjadi solusi, Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi kata kuncinya adalah dia bisa langsung memberi nutrisi lewat 3 pintu secara sekaligus, 3 mulut tanaman. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyimak kata-kata saya tadi, selama ini petani kita kan taunya memberi makanan atau memberi pupuk itu adalah lewat tanah. Kalau memberi pupuk dengan lewat tanah, itu berarti memberi makanan tanaman itu lewat akar, Bapak Ibu. Ya kan? Dan itu akan sangat tergantung pada kondisi tanah. Ya, nah kelebihan daripada Pornas adalah Pornas ini itu bisa memberi makan pada tanaman Anda itu langsung lewat 3 mulut, yaitu lewat akar, ya, dan sekaligus lewat pori-pori batang atau lentisel, dan juga sekaligus lewat mulut daun atau stomata, ya. Nah, sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, lewat akar itu biasa, ya, semua pupuk bisa. Pornas bisa melakukan itu. Tapi yang lewat batang sama mulut daun, bahkan lewat pori-pori buah, itu hanya pupuk yang teknologi nano yang bisa. Loh, kenapa begitu? Karena teknologi nano, Bapak Ibu sekalian, partikel pupuknya dibuat 10 juta lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Nah, sehingga ketika dia disemprotkan ke batang atau daun tanaman atau bahkan pori-pori buah, apa yang ada dalam kandungan pupuk tadi itu langsung diserap secara instan oleh tanaman Anda tanpa melalui proses fotosintesa. Nah, ini kata kuncinya. Tadi kan saya sudah cerita di depan Bapak Ibu ya, bahwa tanaman kita itu hasil panennya turun gara-gara proses fotosintesa terganggu kan. Karena tidak ada matahari, tidak ada air. Ya kenapa? Karena memang proses fotosintesa membutuhkan itu. Ya karena kalau makanan itu ada tapi tidak masak, maka percuma nggak bisa diserap oleh tanaman Anda. Nah tapi dengan Pornas, ya seandainya tidak ada matahari, bahkan tidak ada air pun, Bapak Ibu semprotkan, tanaman Anda tetap dapat makan, tetap dapat gizi. Ya, sehingga tanaman Anda akan tetap bertumbuh dengan bagus walaupun terjadi fotosintesa terganggu. Ya, ini buktinya banyak Bapak Ibu sekalian. Kemarin pada saat El Nino, banyak petani di Indonesia itu gagal panen kan. Tapi ternyata yang menggunakan Pornas itu tetap panennya berlimpah Bapak Ibu. Inilah luar biasanya ya. Kenapa? Karena dia bisa menyerap secara langsung, secara instan ke jaringan tanaman Anda
tanpa proses fotosintesa, ya. Nah, kemudian yang kedua, kandungannya lengkap Bapak Ibu sekalian. Ya, kandungannya lengkap sekali. Ini saya gabungkan ya dari semua kandungan yang ada di 3 item tadi. Nanti kalau Bapak Ibu ya pingin tahu detail kandungan masing-masing, nanti ada penjelasan lebih detail di materi panduan penggunaan. Ya, jadi kandungannya sangat lengkap Bapak Ibu. Yang pertama adalah humus. Humus ini ada di dalam Porna Soil Treatment. Kenapa humus ini penting Bapak Ibu sekalian? Jadi gini Bapak Ibu, ketika tanaman Anda panen menghasilkan buah, itu sebenarnya kan dia nyedot nutrisi di tanah kan. Nah, ketika Anda butuh panen berikutnya tetap bagus, maka unsur hara di tanah harus ada lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan unsur hara yang ada di tanah saat ini untuk panen terus-menerus, berlimpah terus-menerus, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena logikanya adalah buah Anda ketika panen dan Anda petik itu sudah menyerap unsur hara yang ada di tanah. Sehingga ketika setiap panen unsur hara di tanah Anda pasti berkurang. Ya. Nah, oleh sebab itu harus ditambah Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, humus ini akan menambah unsur hara tadi. Ya, unsur hara di tanah akan ditambah. Dan yang menarik adalah kenapa kami berikan humus pada Porna Soil Treatment? Karena dia bisa memperbaiki struktur tanah. Ya, struktur tanah ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang penting? Karena dengan penggunaan pemberian pupuk kimia dan pestisida kimia yang kena tanah, itu struktur tanah itu rusak. Sehingga akhirnya coba Bapak Ibu perhatikan, struktur tanah yang rusak itu kan gimana ya, kurang liat gitu loh. Jadi agak-agak terberai-berai. Ya, nah itu tanah itu seperti itu Bapak Ibu, itu udah mendekati kayak pasir gitu loh. Itu tanah yang nggak bagus. Kenapa? Karena dia nggak bisa menyimpan cadangan air. Makanya begitu musim kemarau, nggak ada air, akhirnya kering kerontang. Ya kan, tapi dengan pemberian humus Bapak Ibu, maka struktur tanah itu kan diperbaiki. Tanah Anda itu akan kembali bisa menyimpan cadangan air. Cacing akan datang. Ya, itu kata kuncinya. Nah, yang kedua, di dalam Porna Soil Treatment itu ada mikroba premium. Mikroba premium ini fungsinya apa? Fungsinya adalah mikroba premium ini itu bisa membunuh bakteri jahat yang ada di tanah. Ya, dan ini sangat penting. Ya, karena di tanah itu adalah sumber virus dan bakteri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata semua virus dan bakteri yang menyerang tanaman Anda itu kebanyakan sumbernya dari tanah yang asam. Ya, jadi tanah yang asam itu adalah tempat hidup yang enak dan nyaman buat virus dan bakteri. Satu contoh begini Bapak Ibu sekalian, sama tanaman itu sama kayak manusia seperti kita kok. Kita manusia itu kalau darah kita asam, ya atau cairan tubuh kita asam, maka kita akan mudah terserang penyakit, mudah sakit, dan virus bakteri akan senang bercokol dalam tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, satu contoh, apa yang membuat tubuh kita bisa pH-nya asam? Gampang, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu minum-minum yang suka yang soda-soda, ya kan, atau bahkan polusi udara dan sebagainya, itu semua akan membuat pH tubuh kita jadi asam. Dan itu akan membuat cepat sakit. Virus bakteri juga akan hidup di situ gitu ya. Nah, sama dengan tanaman Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tanah itu membutuhkan kondisi pH yang normal, yaitu antara 5,5 sampai 7. Nah, ketika digrojogin dengan pupuk kimia, pestisida kimia, pH-nya turun Bapak Ibu, turun menjadi di bawah 5,5. Menjadi 2, menjadi 3, itu asam. Kalau sudah asam kayak gitu Bapak Ibu, maka seperti yang saya katakan tadi, adapun unsur hara mikro yang ada di tanah Anda itu akan jadi racun justru ketika diserap oleh tanaman Anda. Ya, dan yang parah lagi adalah tadi, ya dia akan membuat tanah rusak, ya cacing mati, karena cacing itu bahkan diperlukan kan. Kemudian tanah itu akan unsur hara akan terikat oleh residu kimia. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu kandungan daripada Porna Soil Treatment. Nah, ada satu kandungan lagi yang nomor 6 ya, yang ada di tiga-tiganya. Jadi ini adalah satu-satunya kandungan yang tiga-tiganya ada Bapak Ibu, yaitu apa? Zat pengurai residu kimia. Kenapa zat pengurai residu kimia ini adalah pembedaan pupuk Pornas dibandingkan pupuk organik lain? Ya, bahkan pupuk organik yang katanya nano di luar sana, ini mereka nggak punya nomor 6, yaitu zat pengurai residu kimia. Bapak Ibu sekalian, kami itu punya pengalaman. Banyak sekali petani yang tadinya tidak mau berbuah, misalnya durennya, alpokatnya, jeruknya, mangganya, atau dan sebagainya lah. Itu tidak mau berbuah sebelumnya. Tapi kenapa tiba-tiba kok baru dikasih Pornas dalam beberapa kali aplikasi, tiba-tiba udah berbuah? Seakan-akan kayak keajaiban gitu loh. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah pupuk kimia yang sudah diberikan ke tanaman Anda terus-menerus selama ini, itu sebenarnya tidak percuma. Artinya dia masih tersimpan di tanah. Hanya saja dia diikat oleh residu kimia. Jadi terikat oleh residu kimia tanah itu diikat. Ya kan? Nah, dengan adanya zat pengurai residu kimia yang ada di dalam Pornas, baik Pornas Soil maupun pupuknya, itu ketika kena tanah Bapak Ibu, maka residu kimianya lepas.
terbuka. Ketika dia terbuka, maka unsur hara yang tadinya terikat itu lepas. Nah, ketika unsur haranya lepas, maka akar bisa menyerap lagi unsur hara tersebut, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika menggunakan Pornas, Bapak Ibu, ya, seakan-akan tanaman Anda itu langsung kayak diberikan limpahan unsur hara. Makanya tiba-tiba dia bisa berbuah yang tadinya nggak berbuah, tiba-tiba berbuah gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Ya, nah itu 3 kandungan yang ada dalam Pornas Soil. Jadi humus, mikroba premium, dan zat pengurai residu kimia. Nah, khusus yang zat pengurai residu kimia itu ada juga dalam pupuknya, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah yang ketiga, unsur hara makro lengkap. Jadi sudah ada NPK-nya, Bapak Ibu. Ya, dan NPK-nya itu sudah memenuhi standar Kementan untuk kebutuhan tanaman. Ya, jadi unsur hara makro itu ibaratnya kalau makanan bagi manusia kayak kita itu adalah nasinya, Bapak Ibu. Ya, jadi nasi atau pokoknya itu udah ada NPK-nya. Jadi artinya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau udah pakai Poras berarti Bapak Ibu udah nggak perlu lagi NPK yang di luar sana gitu loh, ya kan? Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah unsur hara mikro lengkap. Jadi sudah ada boronnya, ada zinc, ada kalsium, ada besi, magnesium, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan baru saja handle kemarin ada satu klien kami, ya, dari daerah Sumatera Utara di sana, ya. Nah, klien kami ini itu konsultasi ke saya. Dia setiap 2 bulan sekali membeli pupuk katanya. Nah, dia sampai kasih lihat saya nota pembelian pupuknya, gitu ya. Apa saja yang dia beli, Bapak Ibu sekalian. Dan dia mengeluarkan uang cukup besar. Jadi sekitar 9 juta setiap 2 bulan sekali, ya. Buah markisa dan buah jeruk. Ada sekitar 700 pohon. Nah, jadi setiap 2 bulan sekali itu sekitar 9 juta rupiah. Nah, ketika saya lihat notanya, itu dikasih saya notanya. Notanya itu, Bapak Ibu sekalian, isinya adalah satu, pasti NPK, udah pasti NPK. Nah, yang kedua adalah yang banyak tetek bengek itu adalah unsur hara mikro. Jadi ada magnesium dia beli sendiri, ada boron dia beli sendiri, ada zat perangsang, ya, ada hormon itu dia beli sendiri. Jadi totalnya 9 juta. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Anda bahwa itu semua yang ada dalam nota klien kami itu semua udah ada di sini dalam Pornas. Ya, jadi sudah ada di dalam nomor 4 unsur hara mikronya sangat lengkap. Ada 16, ya, saya nggak usah sebut ya. Ada 16 unsur hara mikro yang ada dalam Pornas. Jadi contoh nih, kita bicara untuk pertumbuhan buah, biar buah manis itu kan butuh yang namanya kalsium sebenarnya, ya kan? Nah, itu contoh Bapak Ibu sekalian, ya, butuh fosfat dan sebagainya. Jadi selama ini petani kita mereka harus beli sendiri-sendiri gitu, ya. Nah, kemudian yang kelima, khusus yang warna kuning, yaitu ada zat perangsang tumbuh hayati. Nah, ini sejenis hormon yang dibeli tadi udah ada nih di yang masa vegetatif, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kandungannya lengkap. Jadi kita yang pertama tadi bicara mengenai penyerapannya bagus, kandungannya juga lengkap gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir Bapak Ibu adalah, nah ini dia, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Hemat, praktis, dan efisien. Ya, jadi satu saset Pornas, ya, satu saset Pornas itu butuh bisa untuk 1.000 meter persegi lahan atau 10 untuk 10 hari sekali. Jadi satu saset Pornas itu kecilnya kayak komiks. Ya, kayak komiks itu bisa digunakan untuk 1.000 meter persegi lahan. Ya, atau setiap 10 hari sekali. Ya, nah kalau 1 hektar lahan sampai panen itu cukup butuh sekitar 4 box. 4 box itu sekitar 1,5 juta, Bapak Ibu sekalian. Sementara kalau menggunakan pupuk kimia, nih Bapak Ibu lihat, pupuk kimia itu kalau 1 hektar lahan sampai panen itu setengah ton. Ya, setengah ton itu 500 kilogram. Ya, kira-kira biayanya 3 sampai 5 juta. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Artinya dengan menggunakan Pornas, petani kita itu lebih untung 50%. Lebih hemat 50% biaya produksinya. Artinya, seandainya pun hasil panennya sama dengan yang kemarin, Bapak Ibu, petani kita udah lebih untung, Bapak Ibu. Kenapa? Karena lebih murah biayanya, biaya produksinya langsung turun gitu loh. Karena ini hitungannya matematika soalnya, ya kan? Nah, yang terakhir, yang ketiga, Pornas Soil. Pornas Soil ini setara dengan penggunaan kapur bangunan, ya Bapak Ibu, atau kapur dolomit, atau pupuk kandang atau kompos. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Selama ini petani kita taunya kan kalau membenahi tanah itu kan dikasih kapur kan tanahnya. Ya kan? Nah, dikasih kapur itu juga nggak sedikit loh. Ya, jadi rumus hitungan kapur untuk membenahi tanah Bapak Ibu adalah setiap 1.000 meter persegi itu membutuhkan 4 karung. 4 karung kapur untuk meningkatkan 1 digit pH. Ya, jadi sekali lagi ya, setiap 1.000 meter persegi membutuhkan 4 karung kapur untuk menaikkan 1 digit pH tanah. Ya, dan harganya sekitar 250.000.
Nah, artinya contoh nih, kalau pH tanahnya 3 untuk menjadi normal kan perlu sampai 6 kan. Berarti kan perlu 3 digit. Nah, kalau 3 digit berarti 250 kali 3 berarti butuh berapa? 750.000. Dan kalau pakai kapur Bapak Ibu, itu tanah itu tidak boleh ditanami dulu. Kalau mau perbaiki harus diam dulu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, masalahnya petani kita tentunya nggak mungkin mau seperti itu kan, puasa bertani gitu loh 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, tapi dengan Porna Soil Treatment untuk 1.000 meter persegi itu cukup hanya membutuhkan 1 kantung saja, yaitu sekitar 500.000 rupiah saja. Dan itu cukup 1 kali untuk sekali masa tanam. Ya, dan yang luar biasanya, pengalaman kami adalah Bapak Ibu udah nggak perlu lagi kapur dan juga yang namanya pupuk kandang. Ya, kadang-kadang petani kita agak sedikit eh, salah kaprah dengan pupuk kandang. Kenapa? Karena ternyata pupuk kandang cenderung menurunkan pH tanah juga gitu kan. Dan kadang-kadang sumber virus dan bakteri justru dari pupuk kandang yang mereka taruh di lahan mereka. Karena bagaimanapun itu kan kotoran Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oleh sebab itu dengan adanya Porna Soil, Bapak Ibu udah nggak perlu khawatir lagi karena fermentasinya sudah sempurna. Karena Porna Soil dan semua Pornas ini kan hasil laboratorium yang sudah melalui uji mutu, uji sertifikasi, sudah ada izin edarnya, bahkan ada sertifikasi organiknya. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu lagi memusingkan ada fermentasi yang tidak berhasil. Nah, kadang-kadang di luar sana kan kalau meracik pupuk sendiri, kadang-kadang fermentasi yang nggak berhasil bahaya Bapak Ibu. Ya, kenapa saya bilang bahaya? Ya, karena itu bisa jadi tempat hidupnya virus dan bakteri yang ada di tanah Anda. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, ini prinsip kerja Pornas Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini contoh-contoh aja Bapak Ibu ya, contoh-contoh penggunaan Pornas yang kami sudah ini ya. Mohon sebentar lagi Pak Danu Sahirman boleh siap-siap. Sebentar lagi kita akan wawancara beliau. Bapak Ibu bisa lihat ini contoh padi ya hasil Pornas. Ini padi organik Bapak Ibu. Luar biasa sekali hasilnya. Ya kan? Jadi betul-betul hama jauh berkurang. Pestisida kimia jauh berkurang. Bahkan sudah hampir lepas. Ada yang sudah 100% menggunakan Pornas, tidak pakai lagi pupuk kimia. Ya kan mungkin pertama kali, 2 kali penggunaan masih ada campuran pupuk kimia. Tapi biasanya udah masa tanam kedua, ketiga, dan seterusnya udah lepas 100%. Ya. Dan bisa juga untuk sayuran, Pak. Ya, jadi sayuran juga banyak. Nanti saya akan perlihatkan contoh. Jadi banyak sekali. Ya, untuk sayuran juga sangat bisa. Ini padi, bawang. Sangat sehat Bapak Ibu sekalian bawangnya ya. Kemudian nah, itu Pak Edward ya, sayuran buncis dan kacang panjang mantap. Nih, semangka. Semangka ini kita temui, itu ada yang beratnya 1 biji bisa mencapai 8 kilogram. Bahkan kemarin ada yang beratnya sudah mencapai 9 kilogram ya. Nah, ini labu siam di Sumatera Utara, kemudian kol di Simalungun. Ya, tanaman kol itu gede-gede banget itu. Ya kan? Jadi kami udah punya ribuan testimoni Bapak Ibu sekalian. Silakan akses nanti di Telegram channel kami. Itu sudah ada ribuan testimoni di sana. Bapak Ibu bisa akses atau cari YouTube deh. Bapak Ibu iseng-iseng coba searching di YouTube misalnya testimoni sawit dengan Pornas misalnya. Ada banyak ya, tinggal dicari. Oke. Nah, ini bawang, jagung dan sebagainya ya kan. Luar biasa hasilnya. Ya, kemudian ini adalah kentang di Gunung Bromo, ada melon, ya mangga ini luar biasa. Tingkat kemanisannya luar biasa, bukan hanya beratnya yang bagus ya. Tingkat kemanisan luar biasa. Pepaya California ini kan kalau Bapak Ibu lihat di minimarket banyak dijual ya, jeruk juga ya. Kami punya banyak testimoni, ada satu testimoni jeruk ya. Itu petaninya bilang dengan Pornas ini manis jeruknya itu luar biasa, katanya lebih manis ya. Ya cuma memang untuk merasakan ya harus dirasakan sendiri ya. Jadi ada kebetulan di YouTube kami itu ada testimoni beliau. Kemudian ini terong di Sumatera Barat, bakso Bukit Tinggi, alpukat, durian. Ya durian kemarin ada di Palu ya, durian motong tuh luar biasa ya. Besar dan manisnya juga luar biasa. Sawit juga Bapak Ibu. Ya, untuk tanaman keras jangka panjang yang petani sawit katanya selama ini menggunakan pupuk kimia itu sekitar 40.000 rupiah keluar duit per pohon, tapi dengan Pornas hitungannya cuma 1.200 rupiah per pohon, bayangin. Ya, yang tadinya keluar 40.000 rupiah per pohon, dengan adanya Pornas bisa 1.200 rupiah per pohon. Nah, nanti kita tanya langsung kepada Pak Danu ya, bagaimana ininya, hasil sawitnya ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, kita coba wawancara dulu Pak Danu ya. Semoga Pak Danu sudah hadir. Coba saya buka ininya, mikrofonnya Pak Danu. Sebentar, Pak Danu. Oke, Pak Danu sudah ada. Pak Danu, mohon siap-siap Pak Danu. Silakan Pak Danu. Bisa dibuka mikrofonnya, Pak Danu. Ya. Oke, sip, Pak Danu. Ya. Oke, sebentar Pak Danu ya. Saya sorot dulu Pak Danu. Bisa dibuka ininya Pak Danu? Videonya Pak Danu? Biar wajah Bapak kelihatan Pak Danu, boleh?
Silakan Pak Danu. Videonya nih ini. Videonya Pak, videonya dibuka. Ingin juga. Silakan Pak Danu. Videonya Pak, wajahnya Pak, biar kelihatan. Pak Danu, silakan Pak Danu. Halo Pak Danu. Oke, ya ini dia Pak Danu nih. Mikrofonnya Pak Danu. Mikrofonnya bisa dibunyikan Pak Danu? Ya udah. Halo. Oke. Selamat malam Pak Danu, apa kabar Pak Danu? Ya alhamdulillah sehat itu. Luar Iya, biasa. Pak Danu, posisi di mana nih Pak Danu? Saya di Pasangkayu, daerah Pasangkayu. Oh, Pasangkayu itu daerah mana Pak ya? Dari daerah Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Oke. Kalau boleh tahu Pak Danu yang mengenalkan ke AWM siapa nih Pak Danu? Pak Aco. Ahmad Aco. Oh, Pak Acok ya. Pak Acok, Ya. oke. Berarti timnya Pak Kanda Samrun ya? Ya, siap. Oke. Ya, Pak Danu gimana Pak Danu? Silakan boleh cerita nih Pak Danu pengalaman menggunakan Pornas. Ya, selamat malam semua teman-teman. Nama saya Danu Sairman dari Pasangkayu. Sedikit berbagi mengenai tanaman sawit. Di tanaman sawit ini merupakan tanaman yang rakus sekali tentang makanan. Namun setelah kita bergabung di Pormas, kebanyakan petani itu itunya kurang mengerti di dalam cara panen saja. Karena kalau panennya petani itu 2 minggu sekali, itu seakan-akan petani itu tidak akan bisa berhasil. Karena orang besar temannya mau panen ini, jadi saya dalam 1 bulan itu panennya 10 hari sekali Pak. 10 hari sekali, dengan catatan saya mempunyai 5 hektar, tapi hasilnya lebih kurang 20 ton. Pertama-tama yang perlu kita sampaikan adalah kita harus dulu kita menghitung jumlah pohonnya. Jumlah pohonnya kita harus hitung dulu. Jadi kalau sudah jumlah pohon kita hitung, kita sudah mendapatkan, kalau kita panen berarti kita misalnya saya 5 hektar. Berarti pohon sawit saya lebih kurang 650 pohon. Oke, Pak Danu, mohon maaf Pak Danu. Jadi Pak Danu ini lahannya 5 hektar ya Pak ya? Lebih kurang begitu, maksudnya jangan Lebih kurang ya? Kita begitu. Oke, jadi hektar. Oke, Ya. Kalau boleh tahu Pak Danu, usia sawitnya rata-rata berapa Pak usia? 10 tahun. 10 tahun rata-rata ya? Berarti udah tinggi-tinggi ya Pak Danu ya? Ya, sekitar 4 meter lebih. Oh, oke. Boleh cerita Pak Danu sebelum ke ini, kalau sebelum kenal Pornas, itu Pak Danu menggunakan apa, kemudian hasilnya gimana Pak? Sebetulnya saya latar belakang dari pensiunan dari perusahaan juga. Karena saya tahu pupuk kimia itu merusak. Walaupun kita kalau kemarau, dia menguap sekitar 40-60%. Oke. Kalau hujan dia akan menghilang. Namun saya di kimia itu, saya tidak buat sistem penaburan. Saya pakai dimasukkan di dalam drum, pupuk kimia dimasuk ke dalam drum, baru saya siram per pohon. Itunya waktu pemakaian kimia. Namun setelah mendapatkan Pornas ini, saya aplikasinya 2 putih, 1 kuning untuk 10 pohon. Sorry, kalau sebelum dengan penggunaan pupuk kimia itu hasil Bapak berapa Pak? Berapa banyak Pak hasilnya Pak? Itunya sekitar 3 ton Pak, karena memang kita dari panennya yang betul. Panennya kami 3 kali Pak, bukan 2 kali. Sementara masyarakat sekarang kan 2 kali Pak. Itulah yang tingkat kehancuran petani itu, karena lambat dipanen. Oh, Sehingga, sorry. Berarti 5 hektar itu 3 ton ya Pak ya?
Empat sekarang udah 4 Pak, naik 4 ton per hektar, udah 20 ton Pak. 4 itu 4 Oh, hektar 4 ton per hektar ya. Oke, 20 ton ya Pak ya berarti ya. Dengan pupuk kimia ya Pak ya? Enggak, waktu kimia saya dapat 12 sampai 15-an. Oh, Pan- berarti waktu kimia itu dapat belasan ton ya per Ya, betul. total Ada 5 hektar itu ya. Total 5 hektar itu belasan ton ya. iya, karena itu Pak. Oke, Panen terus dengan Pornas berapa ton, Pak? sudah dia di 20 ton lebih, 4 ton per hektar. 4 ton per hektar ya. Berarti 4 ton per hektar kali 5 20 ton ya, Pak ya? Oke. Lebih, ya. Oh, Panennya oke. 3 kali 1 bulan. Panennya 3 kali 1 bulan. 3 kali 1 bulan ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak Danu itu berapa lama Pak Bapak melihat hasilnya? Sejak aplikasi pertama itu berapa lama nih Pak? Sampai Bapak melihat perbedaan hasilnya ini dengan Pornas? Sebetulnya dari Pornas itu cepat sekali Pak. Yang pertama itu sudah kelihatan di pelepahnya ringan. 2 minggu pertama. 2 minggu kedua sudah memperat. Oke, jadi 2 minggu pertama itu udah kelihatan pelepahnya gitu Pak ya? Sudah. Terus buahnya, bijinya itu besar, bukan kecil. Buahnya besar. Besar ya. Pak Danu pernah ukur nggak satu tandan itu berapa Pak beratnya rata-rata Pak? Satu tandan. Pernah saya Pak, ada teman saya yang orang timur itu yang sudah 6 meter itu 30 pohon 1 ton Pak. Tapi dia belum bergabung. Gimana Pak? Putus tadi Pak? 20 tandan itu 1 ton. Naik ke ada yang 58 ada. Nah, ada saya kirim juga. Pernah ada sampai 58 kilo. Oke. Pak Danu, sorry. Ini ada yang nanya nih Pak Sudiono nih. 4 ton per hektar itu per 10 hari atau per bulan? 5 itu per 10 hari kalau panennya Pak. Oh, berarti 4 ton itu per setiap 10 hari ya Pak ya? Macam barang apa ini, karena itu kadang-kadang kita kan, kalau kami Pak di sini semua kita pandang, bukan dapat ton, bukan ikut kami kerja di sini Pak. Beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman itu dapat ton tapi tidak tahu berapa tandannya. Oke. Boleh diulangi sedikit Pak pernyataan Bapak tadi yang terakhir karena agak putus-putus Pak. Saya Pak, kalau saya pada itu kalau teman-teman yang sadar itu rata-rata mereka tidak pernah menghitung tandanya berapa, karena kalau tidak tahu tandanya berapa berarti dia tidak mengetahui jumlah pohonnya. Karena misalnya sekali 1 hektar itu 130. Ini kan untuk teman-teman yang di belakang, yang di sebelah itu teman-teman tidak mengerti bahwa pohonnya itu apakah berbuah semua atau tidak. Itu yang teman-teman yang harus mengerti. Hitung dulu tandanya baru mendapat tonnya. Oke. Maaf Pak Danu, saya agak belum bisa dapat jawaban Bapak yang pas. Dari pertanyaan ini, 4 ton per hektar itu setiap 10 hari ya Pak ya? Atau 1 bulan hitungannya Pak? Kalau hitungan Pak, kita setiap 1 bulan. 20 hektar, 20 ton lebih itu setiap 1 bulan. Jadi 1 bulan ya. Oke. Jadi setiap 1 bulan ya Pak Sudiono ya. 4 ton per hektar itu kurang lebih setiap 1 bulan. Ya, kalau 10 hari itu Pak 6 ton, 7 ton kita. Tapi kita lihat jumlah tandan, kita bisa hitung jumlah pohon, jumlah tandan. Kadang-kadang itu pohon Pak itu kan 650. Kalau saya 650 sampai 670 saya pohonnya. Tapi buahnya Pak, buahnya itu lebih daripada pohonnya. Kadang-kadang lebih sampai 1000-an Pak. 1000 tandan. 1000 tandan.
Oke, teman-teman bisa lihat ini foto yang di layar Anda itu adalah sawitnya Pak Danu ini. Pak Danu ini satu tandan itu berapa beratnya, Pak? Itu ada yang besar 30 itu, ada yang 20 lebih. Dia itu 20 sampai 30 kilogram ya, Pak ya? Ya, yang besar itu kalau yang itu 20 yang dibilang itu. Oke. Ya, memang suara Pak Danu agak putus-putus mungkin karena teman-teman sekalian, Pak Danu memang posisinya agak sinyalnya di sana memang tidak bagus, ya kan? Jadi memang agak putus-putus. Jadi tadi Pak Danu udah menyatakan bahwa rata-rata satu tandan itu 20 sampai 30 kilogram, teman-teman. Wah, luar biasa ya, karena pengalaman saya memang kalau rata-rata itu beratnya satu tandan yang saya pernah dengar gitu ya, itu sekitar 17-18 kilogram ya. Ini bisa antara 20 sampai 30 kilogram per tandan, itu luar biasa bagus. Pak Danu, gimana Pak? Maaf Pak. Begini Pak, ya begini itu itu Pak, teman-teman maaf, suara Bapak putus-putus. Bisa cari sinyal yang lebih bagus, Pak. Mungkin di luar atau gimana, saya nggak tahu kondisinya. Di sana hujan ya, Pak ya? Hujan ya? hujan. Ya, ini suara Bapak putus-putus nih, Pak. Sayang, kita pingin sekali dapat informasi lebih banyak ini dari Pak Danu, tapi sayang sekali ini, putus-putus sekali ini, teman-teman ya. Halo. Ya, coba lagi, Pak. Ya. Coba ini teman-teman itu belajar dulu di cara panen. Panennya itu teman-teman rata-rata 2 minggu, bukan 10 hari. Dan juga teman-teman tidak pernah menghitung berapa jumlah tanaman dan berapa jumlah pohonnya. Karena dia berbicara, teman-teman itu banyak berbicara hektar saja. Punya saya 5 hektar. Oke. Pak Danu, Bapak aplikasinya berapa dosisnya, Pak? Dosisnya boleh info ke teman-teman, Pak? Dosisnya Bapak bisa dapat hasil panen begitu dosisnya? 21, Pak, 21. 21 itu apa, Pak? 2 putih, 1 kuning. 2 putih, 1 kuning. Berapa liter air, Pak? Ya. Untuk 10 liter air, 10 pohon. Oke, 10 liter air untuk 10 pohon ya, Pak ya? Iya. Oh, berapa kali Bapak berikan, Pak, interval waktunya? Interval waktu saya tidak pakai waktu, Pak. Kadang-kadang juga belum 10 hari saya siram. Yang penting saya ada waktu, saya siram. Tidak pernah ininya. Yang penting ada waktu. Saya tidak pernah sampai 2 minggu. Oke. Oke, Bapak Anda kesulitan dengan ini, Pak ya, dengan air atau tenaga kerja di sana ya, Pak ya, untuk aplikasi setiap 10 hari sekali ya? Kalau saya pakai jerigen merah ini, yang 10 liter ini. Iya. Ini jerigen. Ini saya pakai ini siram pohon. Oke, berarti pakai jerigen 10 liter ya. Oke. Baik, Pak Danu, sayang sekali kita tidak bisa mendengar dengan cukup jelas suara Bapak, jadi putus-putus. Tapi kita udah dapat poinnya. Mungkin nanti kita akan wawancara Pak Danu lagi di kondisi yang lain, biar kita dapat informasi lebih detail mengenai sawit beliau. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri tadi Pak Danu ini aplikasinya sangat pekat ya kalau menurut saya ya. Dan intervalnya juga lumayan sering gitu ya. Karena kalau kita bicara standar penerapan itu kan 10 hari sekali di 2 bulan pertama, setelah itu bisa 1 atau 2 bulan sekali gitu ya. Tapi Pak Danu ini ternyata luar biasa. Beliau mengatakan tadi 10 liter dicampur 3 saset. Ya, 10 liter itu 3 saset. Jadi 2 saset yang putih, yang serbuk, dan 1 saset yang kuning. Nggak pakai Pornasoil ya Pak ya? Tanpa Pornasoil ya Pak? Iya, tidak pakai. Nggak pakai. Jadi Pak Danu tidak pakai Pornasoil. Jadi hanya 2 yang serbuk dan 1 saset yang kuning dicampur dengan 10 liter air, kemudian diterapkan untuk 10 pohon. Artinya setiap pohon 1 liter ya Pak ya? Itu Bapak terapkan di tanahnya atau di batangnya, Pak? Atau gimana, Pak? Di batang pelepah. Oh, disiram saja, Pak ya? Bukan di spray ya? Pokoknya dibagi saja, itu dalam jerigen 10 liter, disiram 10 pohon.
Oh, oke, oke, oke. Ya, dan teman-teman tadi dengar dengan dosis seperti itu Pak Danu melakukannya bisa 10 hari, sesering mungkin ya. Jadi artinya Pak Danu menerapkannya, apa namanya, beliau istilahnya bersedia untuk mengeluarkan waktu, tenaga lebih sering ya, dan ternyata hasilnya juga bagus ya, bagus sekali. Dan sekali lagi ini sawitnya Pak Danu adalah usia 10 tahun ya. Oke, baik Pak Danu, mungkin cukup dulu Pak Danu, mungkin nanti kita cari kesempatan yang lebih bagus, tapi luar biasa malam hari ini kita dapat info yang luar biasa dari Pak Danu ya. Jadi saya juga kemarin tidak sengaja teman-teman sekalian mendapatkan info dari Pak Danu, ternyata Pak Danu sudah punya pengalaman luar biasa dengan sawit beliau, dengan panen yang berlimpah tentunya dengan menggunakan Fornas. Sorry, yang terakhir Pak Danu, kalau dengan aplikasi segitu itu lebih murah, masih lebih murah dibandingkan pupuk kimia ya Pak ya? Oh jauh Pak, lebih murah lebih murah sekali. Kalau kimia itu menguap Pak, menghilang, tidak sesuai dengan ininya, menghilang, Oke. menguap. Oke, kalau pupuk kimia Bapak pernah berhitung nggak per pohon berapa gitu Pak biaya? Di atas 12.000, 16.000 Pak. 16.000 ya. Kalau dengan Pornas kira-kira berapa Pak hitungan Bapak dengan 3 saset tadi Pak? 2.400. 2.000? 400. 2.400. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri tadi Pak Danu ini kebetulan memang apa namanya seorang profesional ya, dan sekarang jadi pengusaha sawit. Jadi beliau memang betul-betul berhitung gitu ya teman-teman ya mengenai biaya atau cost production yang dikeluarkan untuk sawit beliau ya. Yang tadinya teman-teman mungkin dengar sendiri sekitar 12.000 rupiah gitu ya per pohon, sekarang dengan Pornas bisa 2.000, hanya dengan 2.400 rupiah per pohon ya. Nah, jadi betul sekali nanti boleh ditambahkan dengan Pornas Soil Treatment menurut saran Pak Sudiono agar bisa lebih baik lagi ya, proses daur ulang terjadi, unsur hara juga bertambah terus, tidak tergerus, tidak hilang, dan nanti hasil panennya juga akan makin lebih berlimpah lagi. Pak Danu, sementara gitu dulu Pak Danu. Jadi terima kasih banyak waktu Pak Danu malam ini. Ya, sehat selalu Pak Ya, Danu. Salam buat keluarga semua. Saya lanjutkan sedikit cerita ke teman-teman, nanti baru kita lanjutkan diskusi lagi ya Pak ya. Mungkin kalau boleh lanjut. berkenan jangan tinggalkan dulu Pak. Siapa tahu nanti ada yang nanya ke Bapak lagi nih Pak ya. Oke. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Danu. Ya, kita lanjut ya teman-teman sedikit lagi. Oke. Baik, teman-teman sekalian, tadi kita udah dengar ya, jadi testimoni sawit seperti Pak Danu udah banyak ya, ada teman-teman bisa cari lagi di YouTube channel kami, AWM Star Life Official. Anda bisa lihat bahwa sudah ada ribuan petani yang merasakan manfaat daripada Pornas ini ya. Oke, Dengan jadi Bapak Ibu menurunnya sekalian, biaya produksi. kemudian ini saya mau ceritakan bahwa kita juga mendapatkan dukungan dari apa namanya, sebentar, mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh ya di Indonesia yang mensupport kami untuk pengembangan gerakan organik nasional, dan tokoh-tokoh ini tentunya menguatkan kita semua dalam menjalankan proses kita gerakan organik nasional. Nah, yang pertama yang foto di kiri Anda bisa lihat itu adalah Ibu Nur Azizah Ma'ruf Amin. Beliau adalah putri ketiga dari Bapak Ma'ruf Amin, wakil presiden kita. Itu saya berfoto langsung dengan beliau dan beliau memegang Pornas ya. Jadi nggak gampang ya teman-teman ya. Beliau mau pegang Pornas gitu ya dan mempromosikan Pornas kepada seluruh kalangan, itu luar biasa ya. Dan yang di tengah saya mendapatkan, kita semua Pornas mendapatkan dukungan AWM dari Bapak Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR, dan kabarnya beliau adalah calon kuat Ketua MPR RI gitu ya. Dan kemudian kita juga mendapat dukungan dari Bapak Fahri Jemi, beliau adalah Ketua Komisaris Utama daripada Asabri, yang saat ini tentunya juga mereka sangat fokus sekali untuk membangun gerakan organik nasional ya. Kemudian kemarin kita juga sudah MOU dengan Ibu Sumaria Daeng Toba dari STI, Sahabat Tani Indonesia SDT. Ya, dan beliau sudah sejak 2022 melakukan demplot di 34 provinsi Bapak Ibu sekalian ya. Dan hari ini beliau mendapatkan apa namanya perintah dari banyak sekali kepala dinas untuk membantu distribusi Pornas kepada seluruh petani di daerah masing-masing. Jadi luar biasa sekali karena hasil demplot yang sudah dilakukan 34 provinsi sangat membawa hasil yang luar biasa. Kami juga mendapat dukungan dari Mabes TNI ya kan, yang saat ini kami sedang melakukan demplot luar biasa untuk proyek daripada Mabes TNI di daerah Pandeglang, kemudian daerah Ujung Kulon dan sebagainya ya. Jadi
kita betul-betul Pornas ini sudah mendapatkan dukungan penuh daripada banyak kalangan di Indonesia ya. Nah, ini adalah visi Gerakan Organik Nasional kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya kami ingin mengajak semua petani Indonesia bisa lebih kaya, itu kata kuncinya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan hasil panen, menurunkan biaya produksi, dan sekaligus ya kita bantu mereka untuk mengarahkan hasil penjualan pertanian mereka kepada pasar modern. Ya, di mana pasar modern itu membutuhkan hasil pertanian organik. Dan hasil pertanian organik itu dihasilkan dari lahan bersertifikasi organik, Bapak Ibu. Dan lahan bersertifikasi organik syaratnya cuma dua. Yang pertama adalah menggunakan pupuk bersertifikasi organik. Jadi bukan katanya organik loh ya. Bapak Ibu di luar sana banyak pupuk yang katanya organik. Nah, kata-kata organik itu bukan dari perusahaan, tapi dari pihak ketiga. Ya, dan yang berikutnya adalah pestisida yang organik. Ya, jadi kata kuncinya ada dua. Nah, dengan mengikuti komunitas kami bersama AWM Star Life, petani kami akan berikan strategi bagaimana menggunakan pestisida organik sehingga mereka akan lepas yang namanya pestisida kimia. Ya, nah nanti Bapak Selain Ibu silakan itu, AWM Star Life ikuti program-program kami tentunya yang lebih hasil dalam ya. pertanian organik. Jadi, nah ini contoh-contoh para petani yang sudah berhasil ya. Ini ada jagung yang luar biasa ya, tingginya bahkan sampai 3 meter lebih ya di Banyuwangi. Bahkan ada juga jagung yang langsung bisa dimakan gitu ya, langsung dari pohonnya ya, di mana rasanya manis sekali ya kan. Kemudian padi juga sangat sehat gitu ya. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi terhindar dari hama ya. Kami punya banyak testimoni yang pakai Pornas itu tikus pergi ya kan, hama wereng pergi, kemudian kutu putih dan sebagainya banyak sekali ya. Jadi artinya Pornas ini ternyata bukan hanya pupuk atau nutrisi tapi bisa meningkatkan imun atau daya tahan tanaman dari serangan penyakit Bapak Ibu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini salah satu founder Mr. Rambo, Albert Rambo. Hasil pertanian organik ini adalah hasil pertanian yang kami beli dengan harga lebih mahal, beras organik. Ya, jadi ternyata beras organik itu harganya lebih mahal Bapak Ibu di pasar modern ya. Dan petani pun kami bisa beli dengan harga lebih mahal. Itu luar biasanya ya. Semangka juga begitu ya, karena semangka organik ini harganya lebih mahal. Ya, saat itu petani ini harga semangka di pasar tradisional hanya 5.500 per kilogram. Ya, tapi ternyata kami berani beli waktu itu di harga 7.000 per kilogram. Ya, kenapa? Karena supplier memang berani membeli dengan harga lebih mahal. Demikian juga pepaya California, ya kan, dan sebagainya. Ya, beras organik, wah luar biasa. Ya, melon, semangka, cabai. Ya, ini cabai juga luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bukan hanya lebih besar, tapi kata petaninya, wah itu rasa cabenya jauh lebih pedas gitu ya. Jadi kalau cabai itu kan bukan manis ya, pedas. Itu pedasnya luar biasa katanya ya. Oke, dan sebagainya, pepaya dan sebagainya ya. Jadi Jadi kami sekali punya lagi, yang namanya AWM Agribis yang jadi nanti sekali bisa membantu lagi petani untuk STA atau mengarah kepada subteknik yang namanya hasil pertanian organik ya. Oke, jadi visi Gerakan Organik Nasional adalah hasil panen berlimpah, ya nilai jual lebih mahal, biaya produksi menurun, petani untung, ya petani kaya dan sejahtera Bapak Ibu ya. Jadi Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Anda beruntung sekali ya diundang malam hari ini oleh orang-orang spesial. Jadi ini adalah keuntungan Anda bermitra bersama dengan kami. Ya, yang pertama kalau Anda bermitra dengan kami adalah satu, Anda akan mendapatkan harga subsidi selamanya. Ya, jadi tadi harga yang saya sebutkan di depan itu belum harga subsidi loh ya. Jadi kalau Anda bermitra bersama kami, Anda akan mendapatkan harga subsidi selamanya. Yang kedua, Anda akan mendapatkan pelatihan profesional. Ya, pelatihan profesional tentunya bagaimana strategi panen berlimpah, bagaimana strategi membangun bisnis dan sebagainya. Dan yang ketiga yang terpenting adalah meraih kemandirian finansial bersama dengan kami. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian dengan adanya program Gerakan Organik, maka Bapak Ibu sekalian juga bisa meraih kemandirian finansial bersama lalu program-program bagaimana kami. Ya. caranya Anda Nah, untuk bergabung bagaimana menjadi cara mitra dengan bermitra kami, bersama Bapak Ibu, kami? Ada itu tiga ada pilihan beberapa kemitraan cara. yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi yang pertama adalah user atau pengguna dengan hanya 1,2 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan 4 item produk dan Bapak Ibu bisa bebas pilih produknya. 4 item itu terserah Anda. Ya, tentunya benefitnya adalah Anda mendapatkan diskon selamanya, ada cashback 120.000 setiap ada pembelian berikutnya, ada bonus prestasi. Dan yang kedua adalah paket supervisor, di mana paket supervisor itu nilainya 18 juta rupiah. Anda mendapatkan 60 item produk. Ya tentunya diskon juga selamanya, cashback-nya lebih besar.
yaitu 200.000 dan juga mendapatkan bonus prestasi. Ya, itu namanya paket supervisor yang kedua ya. Yang ketiga paket manager ya 41,7 juta, ada 142 item produk, diskon selamanya, cashbacknya lebih banyak 270.000. Ada bonus prestasi, bonus RO dan juga bonus pairing. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Anda nanti bisa tanyakan lebih detail bagaimana caranya membangun bisnis bersama kami, tapi yang jelas hari ini kita sudah tahun lalu kita berhasil mengajak ada sekitar 120 petani itu naik cruise kapal pesiar 3 negara ya, cruise 19 lantai ya. Dan di tahun depan ini ada ratusan orang yang akan berangkat umroh bersama dengan kami ya, ada puluhan yang berangkat tur Eropa dan juga Vietnam ya di tahun depan ini. Dan Anda bisa tanyakan lagi nanti program-program kami yang lebih dahsyat lagi ya. Jadi artinya dengan menggunakan Pornas maka petani bisa mendapatkan banyak hal ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu penyampaian dari saya. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi dengan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Saya akan buka mikrofonnya, jadi Bapak Ibu silahkan. Kalau yang mau bertanya langsung boleh silahkan dibuka mikrofonnya. Kalau Bapak Ibu misalnya pingin chat saja. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya boleh dibuka mikrofon atau chat silakan. Atau ada yang ingin menambah sharing saya tadi silakan dari teman-teman yang ada di sini. Silakan teman-teman. Langsung dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Dari Silakan Pak Rahmat. Bandung. Siap Pak Rahmat. Pak Rahmat. Saya Pak Kiai Sukana. Pak Rahmat dulu nih Pak Kiai sebentar. Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat duluan. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat silakan. Pak Rahmat. Suaranya Pak. Suaranya Bapak tidak muncul Pak. Oke. Belum muncul. Oke, belum muncul suaranya Pak Rahmat. Oke, Pak Kiai dulu silakan Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai, silakan. Kemarin saya dari Cisarua. Beliau itu punya lahan yang belum digarap dan dijarah ke Cikajang. Ada 1 hektar, belum sama sekali digarap. Nah, itu apakah perlu soil dulu, treatment soil, atau langsung aja aplikasi untuk vegetatifnya? Begitu aja pertanyaannya. Oke, jawabannya Pak Kiai mungkin boleh dicek dulu pH tanahnya Pak Kiai. Kalau pH tanahnya normal 5,5 sampai 7, tidak wajib istilahnya menggunakan Pornas Soil. Tapi kalau pH tanahnya di bawah 5,5 atau di atas 7, wajib menggunakan Pornas Soil Pak Kiai agar hasilnya maksimal. Baik, yang pertama itu. Yang kedua, itu kebiasaan di Cikajang itu pakai kotoran hewan sampai 40 kontainer itu. Ya. Luar biasa. Nah, apakah dengan adanya soil treatment ini kohenya dihentikan atau dicampur katanya gitu, dikombinasi gitu? Ya, sebenarnya kalau sudah pakai Pornas Soil Treatment nanti kohe nggak perlu lagi Pak Kiai. Oh gitu. Ya, jadi semua ya tujuan penggunaan kotoran hewan, kompos itu sudah ada di dalam Pornas Soil. Oh iya. Baik, terima kasih. Cuma gini Pak Kiai, nanti disampaikan bahwa bagaimanapun kayak kohe itu kadang-kadang kalau fermentasinya tidak sempurna, jadi justru penyebab tempat tumbuhnya virus dan bakteri di tanah gitu Pak Kiai. Oh iya. Baik. Gitu. Ya. Dan selain itu Pak Kiai, ya pupuk kandang atau kompos itu kecenderungannya dia menurunkan pH. Jadi artinya kalau misalnya tanah itu pH-nya sudah asam, dikasih pupuk kandang kompos lagi, tambah turun pH-nya Pak Kiai. Nah, itu membuat nggak bagus. Kan tadi saya sudah cerita, tanah asam itu nggak bagus. Nah, kecuali kalau tanahnya pH-nya tinggi, misalnya di atas 7, misalnya 8 gitu, nah kan harus turun kan Pak Kiai. Nah, itu cocok pakai kotoran hewan atau kompos. Oh gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau udah tinggi kan nggak usah pakai treatment soil itu ya, kalau udah pH-nya udah bagus ya.
Udah di Bagus atas. itu antara 5,5 sampai 7 Pak Kiai. Oke, oke, oke. Ya, Kalau terima kasih kalau Pak. kalau ketinggian juga perlu kalau ketinggian. Ya. Pertumbuhan. Kalau Ya. misalnya daerah Cikajang kan tinggi tuh DPL-nya mungkin di atas 800 ya. Lebih lah. Oke, kalau ketinggian itu nggak ada kaitannya dengan pH Pak Kiai. Oh, gitu. Ya, jadi maksudnya belum tentu tanah yang letaknya di ketinggian itu pH-nya tinggi, belum tentu. Intinya diukur Oh, pH Pak Kiai. Kalau ada waktu gitu diukur ya. pH. Oke, oke, oke. Ya, sangat membantu nih. Ya, Informasinya saya siap Pak bergerak Kiai. terus Jawa Barat. Mohon Siap. tadi saya udah rapat di Gornasnya Ya, untuk segera se-Jawa Barat. Nanti kita ya, ke beberapa daerah. Terima kasih Pak Jun. ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Kiai. Silakan yang lain, langsung aja kalau mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, saya Trubus dari Aceh Tenggara. Pak Trubus, salam dahsyat. Aceh, luar biasa Pak Trubus. Nah, di Aceh kita baru berapa orang, baru sekitar 2 orang yang saya tahu yang masuk mengikuti Pornas. Saya tertariknya dengan Pornas ini karena sebelumnya saya masuk pakai pupuk organik juga, tapi karena saya ikuti apa namanya cerita-ceritanya, Pornas ini lebih menarik rasanya. Cuman Ya. karena saya belum pernah mengaplikasikannya, jadi cara pengaplikasian itu saya masih agak ragu. Tetapi dengan adanya sudah mengikuti apa yang dari Bapak yang tentang sawit tadi, rasanya sudah ada masukan lah sedikit. Kemarin saya baru pesan produk, cuman lantaran belum ada positifnya yang saya dengar untuk pengaplikasian kepada sawit, makanya saya belum melakukan. Mungkin dengan adanya yang sudah kita dengar ini, saya sudah agak yakin, insya Allah akan saya coba. Cuman satu pertanyaan Pak yang mau saya tanya. Kalau seandainya seperti apa yang dikatakan oleh Bapak tadi yang tentang sawitnya tadi, yang dia katakan itu sekitar 12.000 untuk pakai pupuk organik, pupuk kimia, sedangkan dengan pupuk Pornas dia bisa pakai hanya sekitar 2.400-an. Jadi sekarang pertanyaan saya tentang Pornas ini, Pak, kalau Pornas ini seandainya berlebih kita pakai untuk satu kali aplikasi itu, nggak ada masalah, Pak? Nggak ada masalah Pak, karena 100% organik, ya. Dan dia akan tersimpan sebagai cadangan makanan. Tidak ada masalah Pak, berlebih. Tadi Bapak dengar Pak Danu ya, Pak Danu itu bisa kayaknya. itu dosisnya itu lebih Pak dibandingkan seharusnya. Tapi tidak ada masalah ya, karena tidak ada bahan kimia Pak Trubus, aman. Ya. Karena begini Pak, maka saya bertanya demikian Pak Danu tadi pakai kimia dari per pohon dia katakan sekitar 12.000. 12.000 Sedangkan betul. saya sudah pernah pakai itu per pohon itu sampai biaya 50.000. Oh iya luar biasa ya. Berarti Pak Trubus ini sawit juga ya Pak ya? Sawit, cuman sawit kecil-kecilan, dia cuma 1 hektar Pak. Iya, oke. Cuman 1 hektar pun selama saya pakai pupuk organik sebelum Pornas ini, saya bisa keluarkan dalam 1 bulan itu sekitar 4,5 ton. Oh, oke. Iya. Jadi itu pakai pupuk organik, pupuk organik lain, bukan Pornas. Jadi saya tertariknya sama Pornas ini. Kalaulah seandainya saya pakai biaya seperti apa yang sudah saya pakai duluan, Pornas bisa mengimbangi seperti apa yang saya pakai duluan. Saya sudah korting di harga. Oh iya betul Pak. Saya sudah korting di harga. Di situ saya tertariknya. Tapi mendengar daripada kata Pak Danu tadi, kemungkinan kalau saya bisa imbang itu, mungkin hasil bisa lebih meningkat lagi.
Iya, Saya lebih betul. yakin itu. Nah, nah, Ya, jadi itulah yang mau saya tanya Pak. Karena belum belum bisa saya cerita lebih lanjut karena belum lihat perkembangan Pak. ya, ya, Tapi betul, kalau udah betul. lihat di perkembangan bisa kita kasih masukan yang lebih mantap lagi. Ya, ya. Nah, Oke, saya oke. rasa itu Baik, dulu Pak. baik. Sebentar. Nah, Baik, baik, Pak Trubus ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Pak Trubus. Jun, Jadi nanti bisa dengar silakan. suara saya? Oh iya, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Saya boleh jawab dulu sebentar, Pak Rahmat? Iya, silakan Pak. Oke, oke. Jadi Pak Trubus nanti silakan bisa koordinasi lebih dalam lagi dengan apa namanya partnernya ya yang memberikan Pornas. Kemudian selanjutnya nanti bisa diskusi lebih dalam mengenai dosis dan sebagainya. Tapi yang jelas Pak Trubus jangan khawatir dengan dosis, silahkan bereksperimen sendiri ya. Seperti Pak Danu tadi, beliau melakukan eksperimen Iya, iya. sendiri dan akhirnya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tapi berlebih pun tidak ada masalah, is okay ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, adakah sebelumnya Pak, ya sebelumnya saya maka tambah yakin. Sebelumnya waktu saya daftar awal, ya, saya pakai untuk jagung di musim oke. kemarau yang kering, Hmm, masa yang ekstrim. ya. Alhamdulillah kita berhasil, Pak. Oh, Makanya saya tambah jagungnya yakin dengan bagus. Purna. Oh, jagungnya bagus ya, Pak ya? Jagung udah berhasil. Oke, Iya, iya. oke. Baik, sukses Pak Trubus ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan cara sederhana dan murah untuk mengukur pH tanah dan apa yang diberikan untuk menetralkan pH tanah. Jadi cara sederhana dan murahnya untuk mengukur pH tanah yang pasti adalah membeli alat ukur pH. Ya, Pak Jan ya. Iya. Murah alatnya, kalau beli di online itu cuma 80.000 sampai 100 ribuan, tergantung Pak Jan bisa yang mana. Kalaupun misalnya tidak ada, bisa pakai kunyit, Pak. Jadi kunyit itu silakan dikupas yang warna oranye, ditancap 15 menit. Kalau dia pucat warnanya itu pH-nya asam. Atau gampangannya lihat cacing aja Pak. Kalau dulu kita cari cacing cangkul gampang ada cacing, sekarang cacingnya udah susah. Itu tanda-tanda pH asam tuh Pak. Nah, untuk menetralkan pH-nya bisa menggunakan Pornas Soil Treatment Pak Jan ya. Oke, silakan Pak Rahmat lanjut. Ya, terima kasih Pak Jun. Selamat malam dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Ali yang sudah membawa saya ke Pornas ini. Ini saya mengapresiasi dulu tentang Pornas ini karena satu pabrikannya memang juga sudah siap, kemudian marketnya siap, dan yang lebih penting lagi Pornas ini adalah juga nantinya itu sebagai off-taker daripada hasil produk kita yang dihasilkan tentunya setelah diuji mengenai keorganikannya itu. Jadi ya, tidak khawatirlah mengenai pemasaran hasil daripada Pornas ini ya setelah memakai Pornas ini. Nah, yang menjadi ingin saya tanyakan di sini dan ini sekaligus juga mungkin suatu solusi ya, karena sekarang ini kan dampak perubahan iklim menghadapi iklim global yang begitu panas sehingga sawah itu cenderung retak-retak gitu Pak ya, Ya. terutama di permukaan tanahnya itu. Nah, dengan adanya retakan seperti ini, petani ini kalau mau memupuk itu kan Ya. tanah itu harus sedikit macak atau basah lah. Ya. Urea NPK yang ditaburkan itu akan mudah diserap oleh tanaman. Ya, Ya. tetapi dengan kondisi kering seperti ini saya yakin pemberian pupuk ke dalam tanaman ini harus melalui mulut daun atau lentisel itu. Ya, adapun nanti yang mengucur ke tanah atau mengucur ke bawah itu diserap oleh akar karena Pornas ini kan bisa diserap oleh tanaman melalui 3 cara seperti itu. Ya. Dan yang lebih penting adalah cara yang Putus Pak. Putus Pak. Pak Rahmat. Wah, sayang terputus Pak Rahmat ya. Oke, teman-teman yang lain silakan mungkin sambil nunggu Pak Rahmat ada yang mau bertanya? Silakan. Atau ada yang mau menambahkan silakan boleh.
Ya, oke. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, silahkan nanti bagi Anda yang ingin segera mencoba Pornas, ingin segera bergabung juga dalam komunitas kami, bisa tanyakan kepada pengundang yang memberikan Zoom pada malam hari ini. Pak Jun Silakan. Ya, bisa silakan Pak lanjut, Rahmat. Pak Jun. Silakan. Ya, Ya. maaf terputus ini tadi. Ya, putus Pak. Ya. Jadi sekali lagi, jadi kepada para petani ini barangkali ini sebagai alternatif pemupukan ya, alternatif pemupukan. Jadi untuk kondisi kering seperti ini tanah, ya kita gunakan pemupukan melalui daun, ya melalui daun maupun lentisada. Pornas ini memberikan solusi gitu ya, solusi di mana kondisi tanahnya itu memang sekarang di sawah kering ya, kering sehingga petani menabur pupuk pun bisa menguap kembali ke udara ya, terutama Ya. urea bisa oleh panas itu hilang Hmm. nutrisinya itu. Nah, Ya. kemudian juga Pornas ini terutama soil treatment, Pak. Soil treatment ini di sawah kita ini kan rata-rata petani itu memberikan pupuk itu langsung saja ya, tiap musim itu masuk pupuk terus ke sawah tanpa mereka itu sadar sebenarnya di lahan itu sudah bertumpuk pupuk itu ya. Nah, Betul. ini Pornas soil treatment ini saya sangat antusias sekali ingin mencoba gitu ya. Bagaimana kalau satu musim ini kita tidak usah memberikan pupuk? Karena saya keyakinan bahwa di dalam tanah itu sendiri dengan Ya. pemberian soil treatment ini itu pupuk yang tidak terserap di musim lalu itu kan masih banyak mungkin ya. Itu saya yakin dengan pemberian Pornas soil treatment ini akan dibebaskan gitu ya dari jerapan tanah yang Ya. sulit karena faktor Ya. pH-nya yang sudah terlalu masam. Nah, ini soil Ya. treatment dari Pornas ini menjadi solusi nanti ke depannya. Nah, ini semakin saya Ya. memperhatikan Zoom dari Pornas ini, semakin penasaran saya ingin mencoba Pak Jun ya. Ya, Ini ya, dengan luar Pak Ari biasa. Tapi saya Pak juga Rahmat tadi berarti betul-betul mengamati ya penjelasan ya, saya tadi. Kalau Bapak bisa menyimpulkan itu tadi betul-betul mengamati berarti. ya saya mengamati Pak. Saya tertarik nih jadi makin penasaran gitu. Tapi itu Dan perlu dengan dicoba Pak Rahmat. Artinya gini loh, kami terus terang belum pernah mencoba nih Pak ya. Sampai panen ya, itu tanpa pupuknya. Jadi hanya dengan Pornas soil. Belum pernah nih, betul. belum pernah nyoba. Jadi mungkin nanti Pak ini boleh apa namanya? Boleh coba nih Pak, boleh coba Pak. Boleh Boleh coba coba ya, untuk boleh coba melakukan gitu. itu. Iya, boleh Ya, coba untuk melakukan itu. Ya. karena dari pengamatan saya seperti itu Pak di lapangan itu ya. Petani itu kan tiap musim itu masuk lagi input sarana produksi itu Ya. pupuk itu ya secara teratur seperti itu gitu. Ya, Nah, ya, dan betul saya betul. perhatikan bekas padi yang bekas dipanen itu kan suka muncul tuh turiang namanya itu ya. Kalau bahasa Ya, Sunda itu turiang. ya, Turiang ya. itu artinya tunas padi yang muncul setelah panen kan. Nah, itu Ya, ya. hijau, subur gitu. Hmm. Nah, Hmm. berarti kan tingkat kesuburan di sawah itu sebetulnya Ya, mumpuni gitu unsur hara yang ya, di ya. dalamnya. Hanya tadi itu Betul. terjerat oleh Yes, ikatan yang membuat residu. akar susah untuk diserap. Gitu. Iya, Betul. itu Betul. Pak. Luar biasa. Betul sekali, Pak. Nah, itu Begitu. prinsip daripada Pornas, Pak. Mengurai residu kimia. Ya, Jadi unsur hara yang tadinya terikat, yang sebenarnya udah berlimpah di tanah, bisa dimanfaatkan lagi. Luar biasa, Pak Rahmat. Luar biasa. betul. Bapak soalnya, Iya, nih, betul kan, Pak Jun. kalau nggak salah di BPP nih, Pak ya. Jadi ya kita di ini Pak, saya selaku penyuluh pertanian, Ya, jadi ya. praktisi penyuluh pertanian. Nah, Hmm. untuk para petani yang boleh dikatakan kan ada kelompok petani itu inovator, kemudian led majority, kemudian ada kelompok yang lagad. Lagad itu jelas-jelas mereka sudah punya prinsip, dia tidak bisa menerima apa yang kita sarankan. Tetapi untuk kelompok inovator itu mereka akan langsung menyerah. Dan kelompok led majority itu Baik. biasanya agak lambat. Nah, itu kita harus ada demplot. Ya. Nah, oleh karena itu Oke. kita akan rencananya untuk membuat semacam demplot untuk
Oke. supaya inovasi ini bisa diterima oleh mereka dan ada Ya, buktinya begitu, Pak. ya, ya. Itu Oke. rencana ke depan kita dengan Pak Ali Baik, nanti. baik. Gas, gas Pak. Jawa Barat peluangnya masih luar biasa luas. Iya, Jawa Pak Barat. Jun, terima kasih nih sudah diberi Baik. kesempatan. Baik, terima kasih Pak Rahmat ya. Terima kasih banyak. Kemudian Pak Darwis, kalau coklat keluar bunga apa bisa kalau coklat keluar bunga apa bisa disemprotkan pornas generatif? Bisa Pak Darwis, silahkan. Jadi memang pornas yang warna putih ya, itu adalah pornas generatif Pak Darwis. Ya, jadi artinya memang harusnya memang diterapkan di masa generatif. Ya, masa generatif itu adalah masa mulai munculnya bunga, tunas, itu kan masa generatif Pak Darwis ya. Jadi silahkan, memang sudah masanya nih Pak. Coklat keluar bunga itu harus sudah disemprotkan yang generatif, yang warna putih. Bahkan diteruskan sampai panen juga tidak ada masalah ya. Oke. Kemudian, nah ini ada saran nih dari Pak Sudiono ya. Jadi memang tetap disarankan menggunakan pupuk saja. Kenapa? Karena begini Pak Rahmat ya. Bagaimanapun kalau Pornas Soil kan tidak ada kandungan unsur hara makro mikronya Pak. Ya kan? Nah, Iya, jadi betul. ya artinya dengan kita hanya menggunakan Pornas Soil, artinya kita mencoba gambling nih bahwa di tanah itu unsur haranya masih banyak kan begitu Pak ya. Nah, Ya, tapi begitu Pak tetap Jun. perlu dicoba, tetap perlu dicoba. Jadi artinya kalau pupuknya kan udah ada unsur hara makro mikro yang lengkap, jadi bisa lebih terpenuhi unsur kebutuhan tanaman gitu. Tapi sekali Iya, lagi iya. boleh dicoba tuh Pak, itu tantangan Pak. Boleh mungkin satu peta Coba dicoba, nggak usah pakai dalam pupuk. skala kecil aja ya. Kita dalam Coba skala sekali kecil. Nah, kalau berhasil kan luar biasa, itu jadi testimoni di Jawa Barat dan seluruh Indonesia gitu Pak Rahmat. Iya. Tanpa pupuk bisa panen berlimpah, luar biasa. Jadi pakai Pornas Itu Soil aja. impian. Oke. Baik, silakan yang lain. Kalau ada yang mau bertanya atau tambahan, silakan langsung buka mikrofon. Ya, malam ini senang sekali jumpa dengan Bapak Ibu seluruh Indonesia ya, dari ujung Aceh sampai Papua nih saya lihat ada ini ya. Jadi kita silaturahmi di malam minggu. Ini tumben nih kita bikin acara malam minggu nih, tapi kayaknya asik juga nih malam minggu ya. Banyak yang punya waktu lah ya. Jadi, oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya tunggu sampai 1 menit. Kalau tidak ada, kita sudahi malam minggu kita. Silakan. Surasa Malang. Silap, Pak Surasa Malang, apa kabar? Waduh, luar biasa nih Pak Surasa. Lama tak sua ya Pak Surasa ya. Bapak Ibu, Pak Surasa ini Babinsa. Beliau punya testimoni banyak sekali nih di daerah Malang ya. Silakan Pak Surasa, monggo bisa sharing Pak Surasa. Nah, izin, Mister, jadi kemarin itu saya dapat mitra baru di daerah Jawa Barat. Itu akan ya, lanjut. ubi jalar. Nah, terus kemudian yang di Malang sini ubi kayu. Nah, ubi kayu dan ubi jalar itu saya mohon petunjuk untuk yang paling tepat tuh menggunakan pupuk yang seperti apa, yang mana, atau soil treatment saja atau dicampur Pornas yang cair kuning itu. Mohon petunjuk, Pak Jun. Iya, baik Pak Surasa. Ya, kalau Bapak tanya saya mana yang bagus, tiga-tiganya paling bagus diterapkan ya Pak Surasa ya. Kalau Bapak tanya saya nih, ya kan kenapa? Ya, karena memang tiga-tiga produk ini mampu bersinergi satu dengan lain untuk menghasilkan hasil pertanian yang bagus. Tapi sekali lagi, tetapkan kita dalam melakukan pertanian kan harus ada faktor efisiensi biaya juga Pak Surasa. Betul ya Pak ya? Ya kan? Nah, jadi artinya begini. Ketika seorang petani kita sarankan untuk menggunakan tiga-tiganya, tentunya kan harus ada satu alasan yang kuat, gitu loh Pak. Artinya ada satu tujuan yang tepat. Jadi bukan sekedar biar barang kita laku gitu loh Pak, paham ya Pak? Ya kan? Jadi bukan sekedar kita biar barang kita laku ya. Kalau Bapak tanya saya, ya saya penjual ya saya senang aja Bapak pakai tiga-tiganya kan begitu. Ya kan? Tapi sekali lagi di lapangan kan kita harus memperhatikan juga kebutuhan sekaligus kemampuan petani kan gitu Pak Surasa, ya kan? Nah, jadi pada prinsipnya adalah begini Pak Surasa. Intinya adalah seperti kata Pak Sudiono tadi, yang namanya Pornas Soil itu kan memang dibutuhkan sekali itu apabila memang kondisi tanah itu tidak bagus Pak, ya kan? Nah, tidak bagus itu kan berarti tandanya yang paling penting itu yang pertama gampang kita lihat adalah pH, dari sisi pH lah Pak, ya dari sisi pH. Dari sisi fisik juga kita bisa lihat, seperti contoh tadi Pak Rahmat cerita, tanah sekarang udah agak keras-keras gitu ya.
terus sudah agak kayak pasir, ada juga yang udah kayak pasir-pasir. Nah, itu tanah seperti itu tuh kan memang sudah tidak mampu lagi menyimpan cadangan air. Nah, jadi itu kata kuncinya, harus ada semacam pengamatan dulu Pak Surasa terhadap tanah. Kalau Bapak Siap. tanya apakah berhasil atau tidak. Tapi kemudian kita lanjut kepada pupuknya. Nah, pupuknya itu tetap pupuk itu ada dua, itu kan sebenarnya ada pupuk cair yang vegetatif dan yang kedua adalah pupuk putih yang untuk generatif. Nah, Benar. semua tanaman Pak Surasa itu pasti menjalani dua fase tadi Pak. Walaupun tanaman itu adalah ubi-ubian seperti yang Bapak sebut tadi kan. Nah, banyak dari kita kan berpikirnya begini Pak. Mungkin ya ada beberapa petani berpikir begini, ini kan ubi-ubian yang tumbuh kan akarnya. Jadi kalau kan nggak perlu yang serbuk sebenarnya, karena serbuk itu kan katanya untuk buah atau untuk pembuahan, kan ini nggak ada buahnya karena ini akarnya yang membesar kan begitu. Kalau Ya. banyak petani kan begitu. Nah, pertanyaan pentingnya kan apakah ubi-ubian memerlukan yang generatif kan gitu. Nah, jawaban saya adalah tetap perlu Pak Surasa. Kenapa? Karena tanaman itu tetap melalui dua fase tadi. Ya, jadi dua fase tadi adalah fase vegetatif, pertumbuhan, dan juga fase generatif. Nah, kalau fase generatif di yang namanya ubi-ubian, itu memang tidak muncul buah kan Pak, tapi di akarnya yang di bawah yang membesar. Ya kan, itu adalah udah fase generatif sebenarnya. Nah, tapi yang luar biasa adalah tanaman ini adalah ciptaan Tuhan juga sama seperti manusia yang tentunya bisa mengatur dirinya sendiri gitu kan. Yang penting adalah kebutuhan nutrisinya kan tetap sama nih Pak. Jadi Bapak mau berikan vegetatif, generatif, tanaman itu akan menyesuaikan. Jadi walaupun Bapak kasih generatif di tanaman ubi, nggak mungkin ubi itu tumbuh buahnya di atas, tetap tumbuhnya di akar gitu loh Pak. Maksudnya begitu. Ya, jadi artinya tetap perlu Pak yang namanya pupuk vegetatif, generatif tetap perlu. Nah, kalau Porna Soil tadi tergantung Pak, ya kan, tergantung tadi faktor yang tadi sudah kita bicarakan. Tapi saya penasaran Pak, Ya. soil treatment itu. Gimana Pak? Nah, itu Pak Sudiono nih tambahkan. Jadi umbi-umbian terutama singkong itu adalah tanaman yang sangat haus akan kalium. Nah, kalium itu adalah kandungan unsur hara yang ada di dalam pornas serbuk. Di pornas cair itu ada kaliumnya, cuma kandungan di pornas serbuk itu lebih tinggi kadar kaliumnya. Nah, di mana kadar kalium itu adalah sangat penting untuk pertumbuhan buah. Nah, ternyata ini pengalaman Pak Sudiono, ternyata umbi-umbian itu ternyata butuh kalium yang banyak Pak untuk membuat dia membesar Pak Surasa. Siap. Ya, oke. Ada pertanyaan tambahan lagi, Mister. Itu tadi sudah paham. Nah, kemudian ini saya selama 2 hari ini saya diajak pemilik kebun kopi di lereng Arjuna, kurang lebih ada 5.000 hektar kebun kopi. Wih, luar biasa ya 5.000 hektar. Jenis yang lain ada 3 jenis dan juga di lereng Gunung Kawi. Nah, beliau mau izin mau buka agen, Mister, agen desa mungkin atau apa gitu. Insya Allah mau agen desa sudah disiapkan semua. Nah, terus yang dipertanyakan di sini kan untuk kopi, nanti hasilnya bisa diambil oleh buyer perusahaan, mohon tunjuk. Oke, nanti kita akan bahas, Pak. Kebetulan untuk kopi, kita ada beberapa permintaan kopi. Ya, kebetulan sekali saya punya channel untuk kopi. Kebetulan saya punya partner bisnis dari Korea itu kebetulan adalah eksportir kopi ke Korea Selatan. Nah, nanti kita bahas, Pak. Nanti boleh kasih tahu saya jenis kopinya ya, Pak ya. Jenis kopinya apa? Ya, karena kopi banyak yang butuh kopi kalau kopi, Pak. Nanti bisa diskusi lagi, Pak Surasa. Mungkin tidak di sini, Pak. Nanti chat langsung boleh. Terima kasih, Mister. Siap, Pak Surasa. Ya, luar biasa, Pak. Tetap semangat, Pak. Siap, semangat. Silakan. Yang lain ada lagi? Monggo. Ada lagi yang lain? Oke. Pak Rahmat, ada tambahan, Pak Rahmat? Tambahan saya makin penasaran dengan Pornas ini untuk segera. Iya, segeralah Pak Rahmat. Ini ngomong-ngomong belum dapat barangnya nih Pak Rahmat. Belum Pak, belum dapat saya. Udah tunggu apa? Padi saya ingin saya semprot pakai itu tuh yang buat daun. Ya, segera Pak. Jangan tunda-tunda Pak. Ya.
Nah, ini ada baru masuk nih, Bendahara. Selamat datang, Bendahara. Nah, jangan-jangan bendaharanya Pak Rahmat nih. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, kita sudahi cukup, Pak dulu Din. malam minggu kita sharing bersama malam hari ini. Senang sekali jumpa dengan teman-teman semua, sahabat AWM Star Life. Sekali lagi silakan hubungi rekan-rekan yang mengundang Anda malam hari ini dan dapatkan strategi panen berlimpah bersama dengan kami ya. Jadi ada bibitnya bagaimana nanti caranya, bagaimana memilih dan memilah dan juga menggunakan air yang bagaimana yang harus digunakan di lahan, bagaimana mengolah tanah, bagaimana mengatur masalah cuaca, hama, virus, bakteri, bagaimana strategi penggunaan pupuk dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami sama-sama adalah pupuk yang hebat itu didukung oleh banyak faktor yang lain. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar ya, karena bagaimanapun pertanian yang berlimpah hasilnya itu tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, disinilah kita belajar sama-sama, saling berdiskusi dan saling berbagi satu dengan lain. Tujuannya adalah sama. Kita mengajak petani kita kembali ke organik ya, agar mereka bisa biaya produksinya turun dulu. Setelah itu baru kita bantu mereka meningkat hasil pertaniannya, dan setelah itu yang terakhir kita bantu mereka sama-sama untuk menjual di pasar modern. Ya, itu adalah visi besar daripada Gerakan Organik Nasional. Kami yakin dan percaya bahwa dengan visi misi beberapa orang akan diikuti oleh banyak orang, dan kami percaya Gerakan Organik AWM Star Life ini akan menjadi sebuah gerakan yang massal di Indonesia, dan kita akan menjadi pelopor karena kita punya pabrik sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan produksi, dengan kualitas, karena kami punya pabrik, kami akan kontrol harga, kami akan kontrol kualitas. Dan Bapak Ibu tinggal belajar bersama, mau informasikan nih sebanyak-banyak kepada petani yang ada di sekitar Anda, agar informasi yang baik ini mereka bisa dapatkan. Karena hari ini banyak petani di luar sana nggak dapat informasi malam hari ini loh. Ya kan, jadi tugas Anda sekarang membagikan informasi ini kepada mereka. Karena ini adalah kabar baik untuk mereka semua, karena banyak dari mereka kesulitan mencari pupuk. Ya, dan kesulitan untuk memikirkan hasil panennya bagaimana dan sebagainya. Ya, oke, sekian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang mau tambahan? Ya, Nedra Palu. Oh ya, Pak Nedra Palu, silakan Pak. Gimana Pak? Ya Pak, saya kemarin mendapat sempat baca chatnya Bapak tentang komoditas jagung Pak. Ya, ya, oke. Itu yang saya baca di situ minimal 20 hektar lahan disiapkan, terus kemudian diambil oleh agribis buah, batang dan daun. Bagaimana untuk di daerah Pak? Apakah sudah berlaku juga itu Pak? Jadi gini Pak Nedra, kebetulan ya, kami kan dapat MOU itu dari pabrik yang di Subang, Jawa Barat, ya kan? Jadi artinya di Subang, Jawa Barat itu memang adalah pabrik pakan ternak. Nah, mereka membutuhkan jagung, ya, dengan spesifikasi seperti yang tadi. Nah, jagung yang dibutuhkan tuh memang belum panen Pak. Jadi menjelang 2-3 minggu mau panen udah ditebas duluan. Nah, kenapa? Karena mereka itu mintanya di daerah Subang, jadi Subang dan sekitarnya. Nah, kenapa mereka belum mau ngambil dari daerah lain? Karena kalau ngambil dari daerah lain itu nanti ada waktu pengiriman, sehingga dikhawatirkan kadar air dalam jagungnya ini menurun gitu loh. Karena harus dalam perjalanan gitu. Nah, makanya mereka sementara memang mintanya itu adalah lahan jagung yang dikerjasamakan menggunakan Pornas itu harus di daerah sekitar Subang. Jadi Bapak Ibu yang ada di daerah Subang yang punya petani jagung bisa diarahkan. Nah, kalau untuk daerah lain Pak Nedra, jadi harapannya gini Pak, kami ini mengajak Bapak Ibu sekalian semua kita bergerak itu bersama-sama. Ya, artinya bergerak bersama-sama itu kadang-kadang kan belum tentu dari kami langsung yang mendapatkan orderan seperti itu Pak Tut. Ya kan, jadi bisa saja misalnya Pak Ketut di sana, misalnya daerah Palu, bisa melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di sana misalnya untuk mencoba menjalin komunikasi. Nah, nanti detailnya nanti bisa komunikasikan dengan saya. Ya, ini contohnya nih, misalnya Pak Ketut bisa cari-cari misalnya di daerah sana itu, misalnya nih Pak ya, ada supermarket besar misalnya, yang mana di sana dia menjual hasil-hasil buah sayur dan sebagainya. Nah, Bapak boleh iseng-iseng aja mau samperin gitu, misalnya tanya iseng-iseng, Pak, ini ngambil buah sayurnya di mana, spesifikasinya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya saya bisa memenuhi kebutuhan Bapak, kira-kira bagaimana? Itu pertanyaannya Pak, bisa dijalin dari komunikasi seperti itu Pak. Jadi artinya Indonesia ini kan luas sekali Pak Tut, ya, sangat luas. Jadi
kami pasti akan share sesuatu yang kami dapatkan. Tapi sementara memang yang jagung yang saya share itu kebetulan memang permintaannya dari Subang, Jawa Barat, Pak. Ya, bukan apa-apa karena dia menjaga kadar air. Karena kalau misalnya diambil dari Jawa Tengah misalnya, dikirim ke Jawa Barat itu kan perlu waktu. Jadi kan kadar airnya menurun. Nah, mereka punya standar kadar air yang mereka bisa minimal standar yang mereka inginkan dari jagung tersebut gitu. Gitu, Pak. Iya. Pak Tod. Ya, soalnya kemarin itu hasil chatnya Bapak, saya coba chat juga kepada para petani. Justru saya dikejar sama petani, Pak. Kapan Bapak ke sini, Pak? Kalau emang seperti itu kami siap. Nah, kalau cuma 20 hektar lahan itu lebih kami bisa siapkan di sini. Nah, sampai sekarang ini saya belum bisa datang ke sana karena belum mendapatkan jawaban di daerah seperti misalnya di daerah kami apakah berlaku ya sesuai dengan informasi yang Bapak sampaikan itu ya, Pak. Betul. Jadi sementara memang seperti itu. Tapi nanti kalau kami dapat di daerah Bapak, pasti kami informasikan segera, Pak Tod. Jangan khawatir, Pak. Siap, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sukses, Pak Tod. Sukses. Ya. Sukses. Palu. Dahsyat. Oke, baik. Teman-teman sekalian, cukup. Kalau tidak ada lagi malam hari ini, kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sehat dan sukses selalu. Jaga kesehatan. Dan tetap berbagi sebanyak-banyaknya untuk petani di sekitar kita. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Bye-bye semua. Om Swastiastu. Bye-bye. Thank you. Ini Mister, terima kasih Mister. Terima kasih. Dahsyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.